Bab 1111, wajah semakin bengkak. Penatua disiplin dan penatua pengawas saling melirik dan jatuh di samping Whitebrook. Yang satu bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengawasi murid. Jika seseorang di sini diperlukan untuk mencari jiwa, tugas itu tentu saja akan menjadi tanggung jawab mereka. Adapun Tuan Pulau Xiao Sky White, dia sudah berdiri di samping White Mirror Jade yang benar-benar mati. Tangannya terangkat, siap untuk memulai kapan saja. Jika dia menunggu terlalu lama maka jiwa White Mirror Jade pun akan tersebar. Sebenarnya Xiao Sky White tidak bangga atau senang melihat Mo River Bliss muncul. Sebenarnya, dia merasa seolah-olah telah gagal. Pada akhirnya, dia harus memanggil Mo River Bliss untuk membereskan kekacauan ini. Tanpa dia tidak bisa menstabilkan situasi ini. Kekuatanku tidak cukup. Jika aku memiliki kekuatan seperti seseorang yang terus memasuki alam Holy Lord, tidak ada seorang pun di sekte ini, tinggi atau rendah, yang akan sangat menentangku. Xiao Sky White berpikir dalam hati, membuat tekad yang kuat untuk masa depannya. Dia menoleh ke Whitebrook dan berkata, Elder White, jika Anda mau. Jika Anda tidak memulai maka saya akan melakukannya. Jika Anda sendiri tidak dapat menemukan informasi yang Anda inginkan maka jangan salahkan saya. Saat ini, Whitebrook seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagus, lalu aku akan mencarimu. Lin Ming berani terus-menerus meragukan kehormatan keluarga kulit putih saya lagi dan lagi, maka saya akan menunjukkan buktinya hari ini. Selama bertahun-tahun Carefree Island berdiri tegak, keluarga kulit putih saya telah menghasilkan bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mengkhianati Carefree Island dan mengirim orang-orang jenius dari sekteku ke dalam perangkap maut adalah kejahatan yang sangat dibenci oleh semua orang. Keluarga kulit putihku tidak akan pernah meremehkan diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan seperti itu. Bagi keluarga terkemuka dari sekte yang menganggap dirinya sebagai bagian dari jalan lurus, tidak ada yang lebih buruk daripada salah satu murid mereka berkolusi dengan orang-orang dari jalur setan dan membunuh sesama murid mereka sendiri. Ini adalah tindakan pengecut yang akan selamanya terpampang di dinding keluarga. Mari kita singkirkan pembicaraan buruk itu. Jika Mirror Jade benar-benar pengkhianat maka aku akan mengubah tulangnya menjadi abu dan menghapusnya dari silsilah keluargaku selamanya. Saya juga akan meminta maaf kepada semua orang di sini. Tapi, pada gilirannya, jika Anda semua menganiaya Mirror Jade, maka saya ingin Lin Ming mati bersamanya. Sejak zaman kuno, mata ganti mata, kehidupan ganti kehidupan, itu telah menjadi tindakan yang sepenuhnya dibenarkan di seluruh langit dan bumi. Saat Whitebrook berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Lin Ming, matanya mengandung kemarahan dan kebencian yang tak terbatas. Ketika visi Whitebrook menyentuh Lin Ming merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia sangat familiar dengan mata ini, karena dia sudah sering melihatnya sebelumnya. Ini adalah kebencian yang tidak ada habisnya, yang tidak akan pernah menyerah ketika menghadapi neraka atau air pasang. Karena Ouyang Boyan di masa lalu, ketika Lin Ming melihat mata ini lagi, dia akan selalu mengambil tindakan drastis apapun yang diperlukan untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya ini sampai ke akar-akarnya. Entah itu Whitebrook sekarang atau Ouyang Boyan di masa lalu, Lin Ming belum bisa segera melenyapkannya. Khususnya Sungai Putih, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mo River Bliss mendengarkan kata-kata Whitebrook dan mencibir, kamu ingin Lin Ming mati juga. Di mata saya, kehidupan Lin Ming ribuan dan puluhan ribu kali lebih berharga daripada kehidupan White Mirror Jade atau reputasi keluarga putih Anda, namun Anda ingin Lin Ming mati. Konyol sekali. Menurut Anda, seberapa berharganya Anda? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk bertukar pikiran dengan saya? Bahkan jika Lin Ming salah membunuh White Mirror Jade, lalu kenapa? Jika dia membunuhnya maka dia membunuhnya. Saya hanya akan meminta Lin Ming meminta maaf kepada semua orang di sini. Whitebrook sekarang sangat menyadari apa artinya terjebak dalam perangkapnya sendiri. Semua yang dia katakan kepada Lin Ming sekarang ditanggapi kembali oleh Mo River Bliss. Whitebrook telah hidup selama puluhan ribu tahun tetapi dia belum pernah menghadapi situasi yang menyedihkan seperti hari ini, terutama karena situasi tersebut terjadi di depan semua orang dari Carefree Island. Dia sudah terbiasa dengan posisinya yang tinggi dan tak tersentuh. Dialah yang selalu memberi perintah, jadi kapan dia harus menanggung penghinaan seperti itu? Apakah kamu ingin melihat seberapa berharganya aku? Bagus. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa kualifikasi saya. Jika kamu memiliki kemampuan maka temuilah pedangku. Whitebrook berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang biru tajam dari cincin spasialnya. Pedang ini sederhana dan tidak berkilau. Bila pedangnya sederhana, seperti daun besar. Tapi begitu pedang itu dibawa ke dunia, auranya menjadi luas dan tak terbatas, menguasai dunia. Ini adalah pedang artefak roh. Meskipun Whitebrook marah, dia tidak marah sampai kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa ada kemungkinan 99% dia bukanlah lawan dari wanita misterius ini. Karena itu, dia dengan hati-hati berbicara tentang bertukar satu serangan pedang dengan wanita ini, dan secara langsung pada hal itu. Jika wanita ini terdorong untuk pindah, maka dia akan mendapat keuntungan. Terlebih lagi, ini adalah serangan tunggal. Bahkan jika dia bukan tandingannya, dia tidak akan terlalu menderita. Di saat yang sama, dia juga bisa menyelidiki seberapa kuat wanita misterius ini. Saat ini dia hanya bisa merasakan bahwa aura wanita ini sangat menakutkan, tetapi mengenai seberapa besar penolakannya terhadap wanita itu, dia tidak tahu sama sekali.
Jika dia lebih lemah dari yang dia bayangkan, maka dia akan melibatkannya dalam pertempuran sampai mati bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia tidak mengerti mengapa orang misterius seperti itu muncul di Carefree Palace, dan mengapa Xiao Skywhite sepertinya mengenalnya dengan jelas. Pedang mengatur alam semesta. Whitebrook berteriak keras dan kekuatan dunia yang terkandung dalam dimensi besar di dantiannya meledak. Untuk sesaat, seluruh istana Carefree bergetar. Saat Whitebrook menyerang, pemandangan luar biasa terjadi. Whitebrook dan Mo River Bliss sepertinya berada di ruang dan waktu yang benar-benar berbeda, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Lin Ming terkejut. Dia tidak yakin apakah ini karena semacam interaksi medan gaya atau karena dunia batin kedua orang ini sedang berkonflik. Saat ini, pertarungan mereka sama seperti terjadi di dimensi terpisah. Seperti ini, tidak peduli betapa mengerikannya gelombang kejut dan ledakan pertempuran mereka, itu tidak akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Kalau tidak, jika dua tokoh dikdaya tingkat Dewa Suci bertarung, alam mistik tempat Dewan Tetua bersidang kemungkinan besar akan runtuh dan dihancurkan. Distorsi yang meluas tanpa batas langsung muncul di ruang sekitar mereka. Lin Ming melihat bahwa di sekitar Mo River Bliss, cahaya putih cemerlang mulai berkumpul. Kemudian, langit dipenuhi dengan hamparan salju yang tak berujung. Salju beterbangan, melayang turun dalam radius lebih dari 80.000 mil. Seluruh ruang waktu yang terpisah dipenuhi dengan warna putih yang sangat menyilaukan. Mata Lin Ming melebar. Sejak pertama kali dia memilih jalur seni bela diri, pertarungan ini melibatkan pertarungan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang belum dia saksikan. Jika dia hanya bisa memahami 1/1000 konsep atau teknik mereka maka keuntungannya akan luar biasa. Bang! Dalam ruang waktu yang berbeda itu, sejumlah besar energi es berkumpul menjadi satu bentangan tak berujung, membentuk sungai bintang yang mengalir sejauh 10.000 mil, sepenuhnya melewati cahaya pedang biru Whitebrook. Pada saat itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia Whitebrook. Lin Ming tidak bisa lagi melihat apa yang sedang terjadi. Yang dia lihat hanyalah putih, putih tak berujung membanjiri bidang penglihatannya, menutupi semuanya, mengubur semuanya. Kemudian, dengan suara ledakan yang samar, cahaya putih tiba-tiba berkumpul ke belakang, memperlihatkan sungai putih yang pucat. Whitebrook berlutut. Rambutnya, janggutnya, tubuhnya, semuanya ditutupi kristal es. Kristal es ini menusuk kulitnya, menembus tubuhnya, membuatnya gemetar seolah sedang naik turun. Kamu, suara Whitebrook bergetar. Energi es telah meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam lautan yang membekukan. Di hadapan wanita ini, dia merasa seperti bayi kecil yang menghadap orang dewasa, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Jika dia mau, dia mungkin bisa langsung membunuhnya. Perbedaannya terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Semua sesepuh di sekitarnya terdiam. Whitebrook adalah penguasa nomor 1 di Carefree Island, namun dia dikalahkan dengan mudah. Itu berarti jika wanita misterius ini mau, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Seseorang sepertimu seharusnya tidak tampil berpengaruh di level Carefree Island. Siapa kamu sebenarnya? Whitebrook tidak bisa melihat penampilan Mo River Bliss. Tapi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia adalah eksistensi tingkat Dewa Suci Puncak, atau bahkan seseorang yang mendekati Raja Dunia. Bagaimana orang seperti ini bisa muncul di Carefree Island, sebuah sekte yang bahkan belum menjadi tanah suci? Mo River Bliss bahkan tidak repot-repot menjawab. Situasi kini menemui jalan buntu. Pada saat ini, Xiao Skywhite memberi Whitebrook jalan keluar dan berkata, Elder White, cari jiwanya. Jiwa White Mirror Jade mulai memudar. Cari jiwanya, mata Whitebrook kabur sejenak sebelum mendapatkan kembali kejelasannya. Dia menatap Mo River Bliss dalam-dalam sejenak dan kemudian berjalan ke arah Penatua Pengawas dan Penatua Disiplin, menghadap mayat White Mirror Jade yang telah mati kurang dari setengah dupa. Saat Whitebrook melihat mayat White Mirror Jade yang mengerikan, dia merasakan kesedihan meresap ke dalam hatinya. Dia menatap Lin Ming, mengertakkan gigi dan berkata, saya lebih lemah dari yang lain. Mirror Jade putih dibunuh olehmu namun aku tidak bisa membalas dendam padanya. Tapi ingat ini, di dunia ini ada karma. Darah akan memiliki darah. Anda pada akhirnya akan membayar harga atas tindakan Anda. Lin Ming mencibir, selidiki dulu sebelum kamu berbicara lagi. Darah akan memiliki darah. Bagi seorang seniman bela diri, hal itu memang merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Dunia seniman bela diri terus-menerus dipenuhi dengan pembantaian. Jika Anda bisa membunuh orang lain, tentu saja orang yang lebih kuat juga bisa membunuh Anda. Namun, untuk hal-hal seperti karma, itu hanyalah omong kosong belaka. Di dunia seniman bela diri, mustahil bagi orang yang berhati murni untuk hidup selama ribuan tahun. Lin Ming telah membunuh banyak orang, tapi dia juga melakukannya dengan alasan, atau karena musuh-musuhnya telah memilih untuk menempuh jalan kematian sejak awal. Dia tidak menyentuh dirinya sendiri dengan karma seperti itu. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia tidak pernah mengkhawatirkan hal ini. Whitebrook dengan dingin mendengus saat melihat sikap Lin Ming. Dia membenci Lin Ming, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh White Mirror Jade yang mendingin dengan cepat. Pada saat yang sama, Xiao Skywhite, Penatua Disiplin, dan Penatua Pengawas juga bergabung. Dengan mereka berempat menyelidiki bersama, keakuratan hasil mereka tidak diragukan lagi. Teknik pencarian jiwa bukanlah kemampuan yang rumit atau mendalam. Tetapi pada saat yang sama, informasi yang dapat diselidikinya juga tidak jelas.
Saat keempat orang mengobrak-abrik ingatan White Mirror Jade, mereka segera menemukan ingatan yang berhubungan dengan para jenius dari sekte lain. Kenangan ini dipenuhi dengan kecurigaan, penuh dengan kebencian. Setelah itu, mereka melangkah lebih dalam lagi. Mereka melihat White Mirror Jade mendapatkan warisan dari Holy Lord yang telah mati, dan juga boneka-boneka yang ditinggalkan oleh karakter level Holy Lord ini di sebuah gua tersembunyi. White Mirror Jade telah menggunakan boneka-boneka ini sebagai alat untuk berkomunikasi dengan klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul. Setelah setiap korespondensi, boneka itu akan hancur dengan sendirinya, tidak meninggalkan bukti. Dia telah bergabung dengan klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul untuk membunuh para jenius dari sektenya sendiri. Dia sudah melakukan ini 3 kali. Tentu saja, ini juga termasuk usahanya terhadap Lin Ming dan Ye Rosewater. Saat Whitebrook melihat kenangan ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Dia berdiri di sana dalam keadaan lumpuh, tangannya sedikit gemetar. White Mirror Jade telah mengkhianati Pulau Carefree. Tidak diragukan lagi ini adalah kebenarannya. Ketika Lin Ming membunuh White Mirror Jade, dia telah sepenuhnya menduduki posisi moral. Whitebrook mundur selangkah, kulitnya menjadi semakin pucat. Bibirnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Di dekatnya, Xiao Skywhite menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Adapun penatua disiplin dan penatua pengawas, mereka dengan bijak tetap diam. Namun sikap dan respon mereka sudah menunjukkan hasilnya. Semua sesepuh yang hadir menelan ludah, tidak dapat berbicara. Spekulasi Lin Ming benar, White Mirror Jade benar-benar mengkhianati dia dan Ye Rosewater. Dalam perang di alam mistik terpencil merah, Pulau Carefree bisa dikatakan telah membakar jembatan mereka dan tidak meninggalkan jalan untuk mundur. Ini adalah misi yang berhubungan dengan nasib Carefree Island sebagai sebuah sekte. Namun, karena dendam dan keuntungan pribadi semata, White Mirror Jade tidak ragu sama sekali untuk mengkhianati Ye Rosewater, Lin Ming, dan yang lainnya, hanya untuk memperkuat posisinya sendiri. Tidak diragukan lagi, alasan White Mirror Jade berani melakukannya adalah karena dia mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika dia dikelilingi oleh sejumlah jenius laut ilahi, dia masih bisa mundur dengan nyawanya. Tapi, murid lainnya tidak sama. Tindakan jahat dan keji macam apa ini? Bab 1112, Kekuatan di Balik Tahta. Kebenarannya sekarang sudah jelas. Saya merasa sangat menyesal atas semua yang telah terjadi, tapi White Mirror Jade telah dihukum atas tindakannya. Saya akan memberitahu seluruh sekte tentang masalah ini dan menjadikannya peringatan bagi para murid. Xiao Skywhite menyimpulkan, skandal semacam ini akan sangat mempermalukan keluarga kulit putih dan merusak reputasi mereka. Namun, Xiao Skywhite tidak melakukan ini untuk menyerang keluarga kulit putih. Sebaliknya, masalah Lin Ming membunuh White Mirror Jade diketahui oleh murid langsung. Sekarang, para murid di bawah mereka mungkin sudah mengetahuinya dan pasti ada penjelasan untuk semua ini. Bibir Whitebrook bergerak-gerak ketika dia mendengar Xiao Skywhite. Dia tetap diam sepanjang waktu. Hari ini benar-benar mimpi buruk yang hidup. Dia berbalik dan tiba-tiba melirik Morifer Bliss. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu muncul di Carefree Palace? Saat Whitebrook berbicara, mata semua orang tertuju pada Morifer Bliss. Mereka juga ingin tahu siapa dia. Morifer Bliss berdiri di atas sehelai sutra berwarna pelangi, seluruh tubuhnya berpakaian putih. Jari-jarinya saling terhubung dan mengirimkan beberapa segel. Dalam ruang dan waktu di alam mistik ini, rune besar mulai muncul dari segala penjuru, mengambang di ruang sekitarnya. Kemudian, puncak gunung tinggi tempat para sesepuh ini berdiri mulai bergemuruh saat mereka tenggelam ke dalam bumi. Semua orang jatuh ke tanah. Adegan ini menyebabkan semua sesepuh terkejut. Morifer Bliss tidak bergantung pada kekuatan kasarnya sendiri untuk meratakan puncak gunung ke bumi, melainkan mengoperasikan formasi susunan istana Carefree. Carefree Palace sendiri adalah artefak roh bermutu sangat tinggi. Itu bersifat ofensif dan defensif, benteng perang alami yang melawan dunia. Jika pohon buah Ten Severing Dao dikaitkan dengan nasib Pulau Carefree, maka Istana Carefree adalah fondasi yang dengannya Pulau Carefree dapat tetap menjadi sebuah sekte. Jika Pulau Carefree tidak memiliki pohon buah 10 dao yang memisahkan, mereka hanya akan memiliki sumber daya yang lebih sedikit dan akan terhambat dalam perkembangan mereka di masa depan, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk menjadi tanah suci. Tapi tanpa Carefree Palace, kekuatan pertahanan Carefree Island akan anjlok ke tingkat yang jauh lebih rendah. Pada saat ini, jika Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib bergabung dan menyerang Pulau Carefree, maka Pulau Carefree mungkin akan musnah seluruhnya. Bukan hanya itu, tetapi lokasi ruang waktu yang dalam di dalam Carefree Palace adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam di seluruh Pulau Carefree. Semua tetua Pulau Carefree dan murid langsung mereka yang paling menakjubkan akan mengasingkan diri di sini. Jika mereka tidak memiliki Carefree Palace, maka kerugian di Carefree Island akan lebih besar daripada kehilangan 10 pohon buah dao yang putus. Karena alasan inilah sejak zaman kuno, hanya simbol Tuan Pulau yang mampu mengoperasikan istana Carefree. Namun kini, wanita misterius ini juga mampu mengendalikan formasi susunan Carefree Palace. Bagaimana mungkin para tetua yang hadir tidak terkejut? Bagaimana kamu bisa mengendalikan Carefree Palace? Whitebrook berteriak, ekspresinya seperti seseorang yang melihat hantu. Morifer Bliss dengan ringan menatap ke arah Whitebrook dan berkata, Istana Riang adalah artefak rohku sejak awal.
Saya menempatkannya di Carefree Island untuk dijadikan sebagai landasan bagi Carefree Island untuk tetap menjadi sekte. Namun, kekuasaan mutlak atas Carefree Palace selalu berada di tangan saya. Semua pemilik pulau hanya diperbolehkan menggunakannya. Apa? Whitebrook benar-benar bingung. Wanita misterius ini sebenarnya mengendalikan Carefree Palace. Harus diketahui bahwa para tetua ini biasanya berkultivasi jauh di dalam istana Carefree. Dengan kekuatan menakutkan dari wanita misterius ini, itu berarti dia mengendalikan kehidupan para tetua Pulau Carefree setiap saat, dan juga nasib Pulau Carefree itu sendiri ada dalam genggamannya. Tiba-tiba, Whitebrook teringat bahwa 10.000 tahun yang lalu, karena informasi tentang pohon buah 10 Severing Dao telah terungkap, hal itu telah menyebabkan pengaruh super untuk memimpin invasi ke Pulau Carefree dengan harapan dapat menangkap pohon buah 10 Severing Dao. Pada akhirnya, ketika Carefree Island hampir tidak dapat menopang dirinya sendiri, seseorang misterius muncul. Orang misterius ini telah mengelola Carefree Palace dengan kekuatan mendekati Raja Dunia, dan akhirnya musuh-musuh mereka semua dipaksa mundur. Setelah ini, Carefree Island mengalami kedamaian selama ribuan tahun, dan sekte mereka juga berkembang pesat baik dalam ukuran maupun kekuatan. Perlahan-lahan, Carefree Island memperoleh kekuatan untuk berdiri kokoh di dunia, dan memperoleh kualifikasi sebuah sekte yang mampu mempertahankan diri. Saat Whitebrook memikirkan hal ini sekarang, dia menyadari bahwa alasan aura wanita misterius ini familiar baginya adalah karena auranya sama dengan aura orang misterius itu dari 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, Anda pindah untuk membantu mengelola formasi susunan Carefree Palace dan memaksa kembali 7 elemen sekte. Dan, pohon buah 10 pemotong dao juga ditinggalkan di sini olehmu. Whitebrook tiba-tiba berpikir, kemungkinan besar orang yang mendukung Lin Ming dari belakang adalah wanita misterius ini. Bisa dibilang begitu, kata Mo River Bliss. Jadi begitulah adanya. Tidak heran, hahaha. Saya benar-benar menggelikan. Whitebrook menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan sikap mencela diri sendiri. Karena kamu selalu mengendalikan artefak roh Carefree Palace, dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa, itu sama saja dengan seluruh pulau Carefree yang tidak pernah lepas dari genggamanmu. Jika itu benar, mengapa tidak langsung mengambil pohon buah 10 pemotong dao? Tak satu pun dari kami yang bisa menolakmu. Mo River Bliss berkata, mengapa saya harus menjawab kepada Anda tentang keputusan yang saya buat? Pada akhirnya, alasan Mo River Bliss bersembunyi di balik bayang-bayang selama bertahun-tahun dan meminta orang lain mewakilinya dalam memimpin Pulau Carefree adalah karena betapa sensitifnya statusnya. Mudah baginya untuk menarik perhatian orang lain jika dia muncul. Lagi pula, bahkan di seluruh alam ilahi, pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah bukanlah kubis yang bisa ditemukan dimanapun. Jika seseorang tiba-tiba muncul, maka kerahasiaan beberapa ribu tahun mungkin terjadi. Namun, jika dia tetap berada di depan umum selama 50.000 tahun maka mungkin saja Tian Mingzi akan menyadari bahwa itu adalah dia, dan dengan demikian membawa nasib kehancuran total di Pulau Carefree. Dalam situasi seperti ini, dengan sabar menyembunyikan dan menjaga profil serendah mungkin adalah keputusan terbaik. Tapi begitu Mo River Bliss benar-benar muncul di depan semua orang dan mulai mengendalikan Pulau Carefree secara pribadi, itu melambangkan bahwa waktu untuk pertempuran sebenarnya telah dimulai. Ini berarti Mo River Bliss akhirnya akan memulai rekonstruksi Tanah Suci Bulu Hijau dan juga memulai rencana untuk melawan Tian Mingzi. Kemunculan Lin Ming jelas merupakan dorongan yang menyebabkan Mo River Bliss muncul dan akhirnya memegang kekuasaan atas Pulau Carefree. Sejak awal, Mo River Bliss hanya mengamati Lin Ming. Akhirnya, setelah semua ini terjadi, Mo River Bliss menyetujui Lin Ming dari lubuk hatinya. Bahkan jika dia harus membuang semua manfaat Carefree Island untuk membangkitkan Lin Ming, dia akan tetap melakukannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dalam beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun, Lin Ming akan memiliki kemampuan untuk membantunya mereformasi Tanah Suci Bulu Hijau. Mo River Bliss berkata, saya tahu kemunculan saya di sini hari ini telah menimbulkan kecurigaan dan penolakan di benak Anda. Tapi, karena kekuatanku dan karena akulah yang benar-benar mengendalikan Carefree Palace, tidak ada di antara kalian yang berani melanggar perintahku. Meski begitu, kamu akan menolakku di dalam hatimu melalui berbagai cara. Saat Mo River Bliss berbicara, matanya yang tajam dan tajam menyapu semua orang yang hadir. Semua tetua merasa seolah-olah mereka terlihat jelas dan bahkan tidak dapat melihat ke belakang padanya. Mo River Bliss telah membiarkan Carefree Island tumbuh bebas selama 50.000 tahun. Melalui semua tokoh tingkat tinggi di Carefree Island sebelumnya dan saat ini, tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui keberadaan Mo River Bliss selain Island Masters. Sekarang dia tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa dia adalah master bayangan sebenarnya dari Carefree Island, ini pasti akan menyebabkan tokoh tingkat tinggi di Carefree Island menolaknya. Perasaan semacam ini seolah-olah manusia fana telah dengan hati-hati membudidayakan dan membesarkan pohon buah-buahan, dan tepat ketika pohon itu menghasilkan buah yang dapat dimakan, penguasa rahasia kebun itu tiba-tiba muncul. Ahli rahasia ini dapat mengizinkan Anda memakan buah, tetapi mereka juga dapat mengambil kembali kebun buah tersebut dan menolak pohonnya. Pada saat ini, wajar jika seseorang merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Mo River Bliss berkata, saya bisa mengerti jika Anda semua memiliki pemikiran untuk menolak saya. Ini karena Anda tidak memahami saya, dan juga karena Anda tidak memahami sejarah Pulau Carefree. Dalam keyakinan Anda, jika suatu hari Pulau Carefree bisa naik menjadi tanah suci kelas 9, maka itu akan menjadi kejayaan terbesar Anda. Dan,
Tanah suci kelas 9 juga merupakan tujuan akhir yang ada di hati banyak orang. Tapi menurutku, meski Pulau Carefree naik menjadi tanah suci kelas 9, Pulau Carefree akan tetap menjadi salah satu tanah suci kelas 9 yang terlemah untuk waktu yang sangat lama. Jika Pulau Carefree semacam ini ditempatkan di seluruh alam ilahi, itu hanyalah sebuah sekte kecil yang tidak berarti. Jika Pulau Carefree adalah tanah suci kelas 9, maka di setiap dunia besar alam ilahi, akan ada setidaknya 100, bahkan lebih banyak sekte dengan tingkat yang sama. Dan, ini belum termasuk sekte tersembunyi yang tersebar di mana-mana. Bahkan ada sekte yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dunia menengah dan dunia kecil. Di antara semua ini, Carefree Island hanyalah setetes air di lautan. Jika itu benar-benar tujuan akhirmu, maka pencapaianmu juga akan terbatas pada ini. Anda bisa saja menyebut diri Anda picik. Saat Morifer Bliss berbicara, banyak tetua yang sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Morifer Bliss memang benar, tapi itu juga sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui betapa luas dan tak terbatasnya alam ilahi. Mereka sangat menyadari alam ilahi yang luas dan betapa menakutkannya sekte-sekte teratas yang sebenarnya. Tapi, Pulau Carefree menjadi sekte seperti itu hanyalah sebuah mimpi. Di Pulau Carefree, tokoh dikdaya Dewa Ilahi adalah seorang tetua. Namun di sekte-sekte yang lebih besar, tokoh dikdaya setingkat Holy Lord adalah seorang tetua. Morifer Bliss secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan para tetua ini. Dia perlahan berkata, kalian semua mungkin berpikir bahwa apa yang saya bicarakan adalah omongan bodoh dari orang idiot, tidak lebih dari khayalan mustahil yang tidak akan pernah terjadi. Tapi, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa pendahulu Pulau Carefree adalah tanah suci setingkat Raja Dunia? Apakah kamu masih berpikiran sama? Bab 1113, Ambisi Morifer Bliss. Tanah suci tingkat Raja Dunia. Saat Morifer Bliss berbicara, semua tetua yang hadir terdiam. Bahkan jika Pulau Carefree menjadi tanah suci kelas 9, mereka masih termasuk tanah suci yang terlemah. Dan di tanah suci kelas 9, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Misalnya, puncak tanah suci seperti klan Phoenix kuno dapat sepenuhnya memusnahkan lebih dari selusin tanah suci biasa. Dan di atas klan Phoenix kuno terdapat tanah suci tingkat Raja Dunia. Dalam arti yang paling ketat, tanah suci tingkat Raja Dunia membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia yang mengambil alih komando pribadi. Bahkan jika mereka bukan Raja Dunia yang hebat, setidaknya mereka harus menjadi seseorang yang memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Dunia. Namun kenyataannya, kelahiran Raja Dunia itu terlalu sulit. Ada kalanya sebuah sekte akan menghasilkan Raja Dunia, namun sekte lain tidak akan muncul di generasi berikutnya. Misalnya, klan naga kuno seperti ini. Meski begitu, mereka lebih kuat dari tanah suci puncak biasa, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai tanah suci tingkat Raja Dunia. Pengaruh seperti itu hanyalah sebuah keberadaan yang legendaris. Jika tanah suci tingkat Raja Dunia adalah ibu kota utama sebuah negara yang luas, maka Pulau Carefree hanyalah sebuah kota kecil, tidak ada yang bisa membandingkannya. Pendahulu Carefree Island adalah tanah suci tingkat Raja Dunia. Bagaimana bisa? Para tetua yang hadir tidak berani mempercayai hal ini. Ini mirip dengan keluarga kecil di pedesaan yang suatu hari tiba-tiba mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga kerajaan dan mereka juga memiliki garis keturunan bangsawan di dalam diri mereka. Apa yang senior katakan itu benar. Hanya Island Master saat ini dan di masa lalu yang mengetahui sejarah sebenarnya dari Carefree Island. Xiao Skywhite tiba-tiba angkat bicara. Carefree Island memang memiliki latar belakang yang sangat dalam dan hebat. Kamu takut kepadaku dan menolak aku karena kamu takut aku akan merampas sumber daya dan wewenangmu. Tapi itu semua salah. Sesungguhnya, bukan saja aku tidak akan merampas apapun yang menjadi milikmu, namun aku akan memberimu kekayaan dan harta yang lebih besar lagi. Jika pandanganmu benar-benar hanya tertuju pada menjadi tanah suci kelas 9, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu picik. Orang yang berbicara adalah Morifer Bliss. Namun, selain sebagian kecil sesepuh yang mengantisipasi kata-katanya, ada lebih banyak orang yang menjadi semakin skeptis. Penatua pengawas mengerutkan kening dan berkata, senior mengatakan bahwa pendahulu Pulau Carefree adalah tanah suci tingkat Raja Dunia, tapi, saya percaya bahwa tanah suci tingkat Raja Dunia ini seharusnya sudah lama musnah sekarang. Kalau tidak, mengapa kita mundur ke Laut Merah terpencil ini, di mana kita harus bersaing dengan pengaruh kelas 3 seperti Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib untuk mendapatkan sumber daya? Betapapun gemilang dan megahnya masa lalu, itu tetaplah sejarah. Senior mengatakan bahwa kita berpikiran pendek, dan saya akui bahwa kata-kata itu benar. Namun, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana senior berencana mengembalikan Carefree Island ke masa lalunya yang indah? Sebenarnya, aku bahkan tidak memerlukan rencana untuk menjadi tanah suci setingkat Raja Dunia. Jika Pulau Carefree menjadi tanah suci puncak kelas 9, saya akan berpikir itu adalah keajaiban di antara keajaiban. Saya bertanya-tanya, rencana apa yang sudah disiapkan senior? Pertanyaan yang diajukan oleh penatua pengawas adalah apa yang dipikirkan semua orang. Orang-orang ini sudah skeptis. Bahkan jika Pulau Carefree mereka memiliki garis keturunan keluarga kerajaan itu sudah digulingkan dan garis keturunan kerajaan mereka tidak ada artinya lagi. Jika mereka tidak bisa mengatur segalanya dengan benar, maka garis keturunan bangsawan itu mungkin malah akan mendatangkan bencana fatal pada mereka. Morifer Bliss sudah menduga semua keraguan ini.
Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, dengan latar belakang Carefree Island, secara alami mustahil untuk bangkit dalam waktu singkat. Tapi, jika ada kekuatan luar yang membantu Carefree Island, maka segalanya menjadi berbeda. Membayangkan, jika Raja Dunia Agung sejati membentuk sektenya sendiri, pengaruh seperti apa yang bisa dia ciptakan. Raja Dunia yang hebat. Ketika para tetua ini mendengar kata-kata Morifer Bliss, mereka tanpa sadar saling melirik. Alam ilahi memiliki total 3.000 dunia besar, sehingga mereka memiliki 3.000 Raja Dunia besar. Semua Raja Besar Dunia adalah eksistensi yang berada di peringkat eselon atas Raja Dunia. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketenaran, prestise, dan kekuatan mereka sungguh mengerikan. Jika mereka ingin membuat sekte mereka sendiri, maka mengatakan bahwa mereka akan menciptakan tanah suci biasa hanyalah sebuah penghinaan. Membentuk puncak tanah suci adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan jika mereka hanya bermalas-malasan. Hanya menciptakan tanah suci tingkat Raja Dunia yang akan sesuai dengan status mereka. Meski tidak bisa dilakukan secara instan, jika seseorang menghabiskan waktu puluhan ribu tahun dan juga memiliki kendali atas sumber daya yang cukup, maka melakukan semua ini tidak akan sulit sama sekali. Ketika seseorang mencapai kejayaan, semua orang yang bersamanya juga akan berkembang. Kembali ketika Lin Ming berada di Sky Spill Continent, setelah ia menjadi yang tertinggi di bawah langit, Divine Phoenix Island juga menerima berkah yang sangat luar biasa. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan keduanya menjadi pusat kekuatan laut ilahi karena Lin Ming, dan mereka juga akan menjadi individu yang luar biasa di antara pusat kekuatan laut ilahi. Ditambah dengan sejumlah besar sumber daya yang ditinggalkan Lin Ming di Divine Phoenix Island, hal ini memungkinkan Divine Phoenix Island dengan cepat menjadi tanah suci. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, Divine Phoenix Island bahkan mungkin akan menggantikan kerajaan ilahi Asura dan menjadi salah satu dari 4 kerajaan ilahi. Sekte kelas 4 tiba-tiba menjadi tanah suci seperti itu. Peningkatan kecepatan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan sekte yang berkembang sendiri. Itu hanyalah Raja Dunia yang hebat. Bagaimana jika itu adalah Raja Dunia Agung peringkat 10 besar? Bagi seorang Raja Dunia Puncak, sulit bagi siapapun untuk membandingkannya dengan mereka yang berada di bawah seorang Empyrean. Jika orang seperti itu membuat sekte sendiri, akan seperti apa jadinya? Mendirikan sekte saja akan memakan banyak waktu dan energi. Tapi, bagaimana jika orang ini bisa menggunakan Carefree Island sebagai yayasan dan mengembangkannya menjadi sekte teratas? Anda semua adalah tetua veteran di sini, dan beberapa dari Anda sudah tua dan tidak banyak potensi yang tersisa. Meski begitu, kamu masih bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Morifer Bliss berkata tanpa tergesa-gesa. Namun, kata-katanya yang tenang menyebabkan hati para tetua yang hadir mulai berdebar kencang. Memang benar, jika Carefree Island mampu melompat ke atas dan menjadi tanah suci setingkat Raja Dunia, maka sebagai tetua veteran, mereka akan dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih besar. Itu adalah tanah suci tingkat Raja Dunia. Daging dan sup yang mereka makan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada Carefree Island. Jika sup di tanah suci tingkat Raja Dunia adalah sup sumsum naga, maka daging yang dimakan Pulau Carefree hanyalah daging binatang buas tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Namun, meskipun situasi yang digambarkan oleh Morifer Bliss menggoda, hal itu masih tampak tidak mungkin dan tidak praktis. Izinkan saya berbicara jujur. Apa yang senior katakan adalah apa yang dikatakan banyak pemimpin sekte ketika mereka berkuasa. Misalnya, mereka akan membuat daftar tujuan mereka untuk 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun ke depan. Langkah dan rencana mereka untuk masa depan akan selalu besar dan tidak masuk akal. Misalnya saja, rencana untuk menjadikan sekte ini berkekuatan ganda dalam waktu 1000 tahun, rencana untuk menjadi tanah suci peringkat menengah, dan seterusnya. Namun nyatanya, tujuan-tujuan tersebut akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Berapa banyak yang benar-benar berhasil mencapai tujuan mereka? Senior mengatakan bahwa keberadaan Raja Dunia yang hebat, atau bahkan salah satu peringkat 10 besar dari semua Raja Dunia, akan benar-benar membantu kita meningkatkan kekuatan sekte kita. Jika itu terjadi, sekte kami memang bisa bangkit pesat dalam waktu singkat. Tapi di mana kita bisa menemukan Raja Dunia yang hebat? Jika memang ada Raja Dunia yang hebat, bagaimana mungkin mereka bisa melayani kita? Penatua lainnya mengajukan keberatan. Ketika seorang pemimpin sekte berkuasa, mereka seringkali membuat garis besar umum untuk masa depan guna membangun kekompakan dalam sekte tersebut. Ada sebagian pemimpin yang tidak percaya diri, namun ada juga sebagian pemimpin yang terlalu percaya diri dengan perkataannya sendiri hingga menipu dirinya sendiri. Namun pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa semua yang mereka katakan hanyalah kata-kata sombong. Raja Dunia yang hebat tentu saja tidak akan membantu kita. Jika kita ingin Raja Dunia yang hebat membantu kita, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah membesarkan kita sendiri. Kata-kata Morifer Bliss membuat semua orang yang hadir terpesona. Beberapa sesepuh secara tidak sadar merasakan rahang mereka terbuka lebar, tenggorokan dan mata mereka bergerak-gerak. Untuk pengaruh yang bahkan belum menjadi tanah suci untuk menghasilkan Raja Dunia Agung mereka sendiri. Itu hanya lelucon. Bahkan tanah suci tingkat Raja Dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menghasilkan Raja Dunia di setiap generasi. Yang disebut generasi, ini bukanlah satu generasi dari orang tua ke anak, namun generasi yang diukur berdasarkan usia seorang Raja Dunia. Seorang Raja Dunia seringkali bisa hidup selama beberapa juta tahun.
Sebelum Raja Dunia Lama meninggal, jika Raja Dunia baru bisa lahir, itu merupakan kelanjutan dari sebuah dinasti. Itu benar-benar suatu hal yang patut dirayakan dengan sukacita dan pesta. Dengan kata lain, bahkan untuk tanah suci tingkat Raja Dunia yang memiliki warisan tertinggi, atmosfer dengan para jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya bersaing satu sama lain, sumber daya yang tak ada habisnya, dan juga bimbingan dari para tetua tertinggi yang kuat, mereka masih akan lebih dari beruntung jika sebuah dunia raja akan dilahirkan setiap beberapa juta tahun. Dan itu hanya membesarkan Raja Dunia biasa, bukan Raja Dunia Agung. Apalagi Pulau Carefree mereka menghasilkan Raja Dunia, mereka sudah berterima kasih kepada langit dan bumi jika mereka bisa menghasilkan karakter setingkat Holy Lord sejati. Misalnya, dengan menggunakan Yerosewater dan White Mirror Jade sebagai contoh, meskipun mereka mungkin adalah individu yang meremehkan semua rival dan pahlawan di generasi mereka, peluang mereka untuk menjadi Holy Lord masih sangat kecil. Angkat Raja Dunia kita sendiri. Senior, bukankah kamu hanya bercanda dengan kami? Jika kita bisa menghasilkan Raja Dunia yang hebat, lalu mengapa kita masih berada di sini, menumpahkan darah kita di alam mistik Red Desolate untuk mencari sumber daya bernilai puluhan miliar batu matahari ungu? Kemudian lagi, melihat gambaran yang lebih luas, bahkan jika kita memiliki sumber daya dan warisan seperti itu, kita tidak memiliki bibit yang memadai. Saat seorang penatua berbicara di sini, matanya tiba-tiba beralih ke Lin Ming. Mungkinkah, senior itu berkata. Setelah penatua ini berbicara, semua orang dengan suara bulat mengalihkan pandangan mereka ke Lin Ming. Tanpa ragu lagi, jika ini benar-benar rencana Morifer Bliss, maka hanya ada satu bibit yang bisa mereka sebutkan. Dan, itu adalah, Lin Ming. Dia ingin membesarkan Lin Ming menjadi Raja Dunia yang hebat. Lin Ming, senior, maksudmu dia. Untuk para tetua yang hadir, sepertinya mereka tiba-tiba melihat Lin Ming untuk pertama kalinya lagi. Mereka memeriksanya, mengukurnya lagi dan lagi. Menurutmu apa itu tidak mungkin? Menurutku itu tidak mustahil, tapi, beberapa tetua saling melirik sebelum salah satu dari mereka berkata dengan bijaksana, hanya saja kemungkinannya tidak terlalu tinggi. 3.000 raja besar dunia dari alam ilahi dikumpulkan selama jutaan tahun. Memikirkan kemungkinan munculnya karakter seperti itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Di seluruh alam ilahi, rata-rata, Raja Dunia Agung akan lahir setiap tahun 1000 sampai tahun 2000 tahun. Ini terjadi di seluruh alam ilahi. Alam ilahi yang tak ada habisnya dan tak terbatas mencakup sekte yang tak terhitung jumlahnya, tanah suci, dan banyak keluarga tingkat Raja Dunia. Dan di luar 3.000 dunia besar, ada juga semua orang dari dunia menengah, dunia kecil, dunia tersembunyi, ruang alam mistik yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mereka yang muncul dari jutaan dunia tak terbatas di alam bawah. Dalam 1000 tahun, berapa banyak nyawa yang akan dilahirkan? Bahkan menggunakan 1 triliun untuk menggambarkan angka ini tidaklah cukup. Ini sudah merupakan kemungkinan yang tidak bisa lagi dipahami oleh manusia. Dan yang paling penting, jumlah ini juga termasuk keturunan para Raja Dunia Puncak, dan bahkan keturunan para tetua tertinggi tingkat Empyrean. Konsep macam apa yang dimaksud dengan Empyrean? Peluang keturunan mereka menjadi Raja Dunia hebat tentu saja jauh lebih tinggi. Bagaimana manusia biasa bisa melawan mereka? Lin Ming sangat kuat, tetapi sulit untuk mengumpulkan keberanian untuk dengan yakin mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Dunia yang hebat di masa depan. Saat ini, Whitebrook mencibir dan berkata, begitu, jadi inilah yang terjadi. Saya mengerti sekarang. Tidak heran senior mengatakan bahwa kehidupan Lin Ming jauh lebih berharga daripada Mirror Jade dan reputasi keluarga kulit putih saya. Hal ini karena senior bermaksud untuk mengangkat Lin Ming menjadi Raja Dunia besar dan kemudian meminta dia mendukung Pulau Carefree dan mengangkatnya menjadi tanah suci tingkat Raja Dunia. Ide yang sangat jenius. Bab 1114, pendekatan 9 kali. Kata-kata Whitebrook jelas mengandung makna mengejek. Faktanya, meskipun tidak ada yang berani berbicara sekeras dan sejelas Whitebrook, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mendengarnya, rencana untuk bergantung pada seorang jenius ekstrim untuk membantu meningkatkan sekte mereka kedengarannya tidak terlalu bagus. Bahkan di seluruh alam ilahi, Raja Dunia hanya muncul setiap 1000 tahun. Kemungkinannya sangat rendah dan terdapat banyak variabel yang terlibat. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat jalan dan kebangkitan seorang jenius penghancur kehidupan atau laut ilahi untuk memprediksi bahwa mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa suci di masa depan. Namun, hanya ada sedikit orang yang berani membuat prediksi seperti itu terhadap tokoh dikdaya Raja Dunia. Antara Holy Lord dan World King, perbedaannya bahkan tidak bisa digambarkan sebagai sebuah parit. Mendengarkan maksud senior, Anda berniat menggunakan pohon buah 10 dao yang memotong pada Lin Ming. Anda ingin mempertaruhkan masa depan Carefree Island pada Lin Ming. Kata-kata Whitebrook mengandung duri bagi mereka. Dan, kata-kata ini juga membuat banyak sesepuh mengangguk bersamanya. Mengandalkan Lin Ming sendirian untuk meningkatkan Pulau Carefree menjadi tanah suci tingkat Raja Dunia adalah masalah yang terlalu tidak pasti. Tapi, ada keuntungan yang jelas dari pohon buah 10 dao yang memotong. Begitu hilang, kerugian mereka akan langsung terlihat. Ya, saya harap Anda juga dapat memahami sesuatu, yaitu pohon buah Ten Severing Dao dan istana Carefree dibawa ke Pulau Carefree oleh saya. Karena saya membawanya ke sini, saya juga bisa membawanya pergi.
Hari ini, saya hanya memberitahu Anda tentang keputusan saya. Ini bukan untuk didiskusikan. Skywhite, aku akan meninggalkanmu tanggung jawab meminta mereka menandatangani kontrak kutukan. Lin Ming, ikutlah denganku. Mo Riverbliss mengeluarkan gulungan hitam dari cincin spasialnya. Dengan jentikan tangannya, gulungan itu terbang menuju Xiao Skywhite. Pada saat yang sama, Mo Riverbliss mengirimkan seberkas cahaya yang membungkus Lin Ming dan membawanya ke ruang waktu lain. Begitu Lin Ming dan Mo Riverbliss pergi, semua sesepuh berdiskusi dengan jelas. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu mendadak bagi mereka dan sulit diterima. Seorang penguasa mutlak tiba-tiba muncul di Pulau Carefree, dan dia sebenarnya memegang otoritas dan kendali tertinggi di Pulau Carefree selama ini, namun tidak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Dia mengendalikan artefak roh yaitu Carefree Palace sambil memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan Raja Dunia. Hanya dalam dua aspek ini saja, tidak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk menolak. Terlebih lagi, Xiao Skywhite jelas mendukung Mo Riverbliss. Sejujurnya, setiap penguasa pulau hanyalah boneka Mo Riverbliss. Mereka hanya bisa mengikuti perintah apapun yang dia berikan. Apakah kita sepenuhnya mematuhi rencana wanita itu dan melakukan apapun yang dia perintahkan? Yang berbicara adalah Penatua Agung Xiao Haogan. Untuk menghindari Tuan Pulau Xiao Skywhite, dia berbicara kepada beberapa tetua yang tidak puas dengan transmisi suara esensi sejati. Mau bagaimana lagi? Apakah kamu berencana untuk melawannya? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Kami akan mempertaruhkan segalanya bersama dengan sumber daya Carefree Island kami yang paling berharga dan menuangkan semua itu ke Lin Ming. Siapa yang tahu bagaimana perkembangan anak itu di masa depan? Saya akui bahwa suatu hari dia akan menjadi Holy Lord, tapi apa gunanya Holy Lord? Bisakah hal itu membawa banyak manfaat bagi kita? Kata Xiao Haogan, secara pribadi membangkitkan semangat pemberontak di hati para tetua ini. Xiao Haogan sangat menyadari bahwa Lin Ming tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentangnya. Apalagi dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan menjadi Raja Dunia yang hebat, bahkan jika Lin Ming mampu dengan lancar melangkah ke ranah Raja Dunia dan membiarkan Pulau Carefree memasuki masa berkembang, itu tidak akan membawa keuntungan sedikit pun untuk dia. Bahkan mungkin Lin Ming akan mengingat dendam lama ini dan kemudian diam-diam membalasnya. Dengan kekuatan Lin Ming, bukankah membalas dendam terhadapnya semudah menghancurkan semut? Dalam situasi seperti ini, Xiao Haogan lebih suka Pulau Carefree menghentikan kemajuannya daripada melihat Lin Ming naik ke tampuk kekuasaan. Tutup saja. Meskipun menurutku rencana wanita itu terlalu fantastis, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menolaknya. Bagaimanapun, pohon buah 10 pemotong dao adalah miliknya sejak awal sehingga dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Sayang sekali, ada begitu banyak hal baik yang digunakan pada Lin Ming. Ini seperti permainan fana di mana orang mengambil gambar lotre dengan harapan mendapat hadiah. Betapapun kecilnya peluangnya, mereka pikir mereka bisa mencoba peruntungan dengan memasukkan lebih banyak uang. Aku tidak menentang hal ini, tapi bagi wanita itu yang melakukan investasi sebesar itu dengan peluang kecil untuk mendapatkan hadiah terbesar, itu sungguh. Banyak sesepuh menggelengkan kepala. Lin Ming memang berbakat. Dia luar biasa jika ditempatkan di Pulau Carefree, tapi bagaimana jika dia ditempatkan di seluruh alam ilahi? Di masa depan, Lin Ming akan mampu mencapai puncak alam Dewa Suci. Dengan pohon buah 10 dao yang memisahkan, pembangkit tenaga listrik manapun dapat diangkat ke puncak alam Holy Lord. Namun, keuntungannya tidak sama dengan kerugiannya, Xiao Haogan berkata lagi, mencoba menghasut lebih banyak orang. Para sesepuh lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Tapi, apa yang bisa mereka katakan? Apa pentingnya mengeluh? Pada saat ini, Tuan Pulau Xiao Skywhite mengungkap gulungan yang ditinggalkan Mo Riverbliss. Rune mistis yang tak terhitung jumlahnya menutupi gulungan ini dan aura kuno muncul darinya. Gulungan ini adalah artefak roh. Meskipun itu bukan artefak roh tingkat tinggi, artefak roh tetaplah artefak roh. Semua tetua yang hadir tiba-tiba membelalakan mata mereka. Gulungan artefak roh. Xiao Skywhite berkata, ini adalah sumpah seumur hidup. Senior telah menaruh setetes esensi darahnya pada gulungan ini sebagai katalis. Semua orang di sini harus meninggalkan setetes darah dan sedikit jiwa mereka pada gulungan ini, serta bersumpah bahwa tidak ada di antara kalian yang akan mengungkapkan setengah kata pun tentang bertemu senior Mo hari ini. Jika tidak, Anda akan mendapat serangan balasan dari sumpah jiwa ini dan segera mati. Dampak dari sumpah ini akan berlanjut selama 300 tahun. Setelah itu, sumpah itu akan otomatis habis masa berlakunya. Sumpah jiwa adalah kontrak yang ditandatangani oleh seniman bela diri tingkat tinggi dengan seniman bela diri tingkat rendah, menggunakan esensi darah mereka sendiri sebagai katalisnya. Media sumpah ini adalah gulungan artefak roh. Tentu saja, jika seorang seniman bela diri meninggalkan esensi darah dan gumpalan jiwanya pada gulungan ini, maka setelah kontrak ini berakhir atau dibatalkan, mereka akan dapat memulihkannya. Itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian. Identitas Mo Riverbliss sangat sensitif. Ada banyak tanah suci tingkat Raja Dunia di alam ilahi, tapi itu juga tidak terlalu umum. Jika seseorang ingin mengetahui tanah suci tingkat Raja Dunia mana yang dihancurkan di masa lalu, maka seseorang dapat secara perlahan menyimpulkan identitas Mo Riverbliss. Mengenai hal tersebut, Mo Riverbliss tentunya harus mencegahnya. Dia tidak terlalu percaya pada para tetua ini. Juga, untuk jangka waktu mendatang, mohon jangan keluar atau mencoba keluar.
Bagaimana menurutmu? Xiao Skywhite tersenyum ketika dia berbicara. Jika Morifer Bliss tidak muncul maka itu akan baik-baik saja. Tapi begitu dia muncul di hadapan orang lain, itu berarti Pulau Carefree akan memasuki kondisi kewaspadaan tinggi dan rencana untuk membangun kembali Tanah Suci Bulu Hijau akan dimulai. Ini, semua sesepuh saling melirik, muncul ketakutan dan kekhawatiran di wajah mereka. Jika Morifer Bliss tidak muncul di hadapan mereka sampai sekarang, itu karena statusnya perlu dirahasiakan. Kemungkinan besar pendahulu Carefree Island harus menghadapi musuh bebuyutan yang hebat. Hal ini menyebabkan mereka semua merasa pahit di hati mereka. Ini hanyalah bom waktu. Apa yang disebut garis keturunan bangsawan, ini tidak hanya tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka, namun malah membawa bencana berdarah bagi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Para sesepuh yang hadir ingin mengutuk. Tapi, kutukan tetaplah kutukan. Mereka juga tahu bahwa Morifer Bliss memperhatikan semua yang terjadi di sini. Mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak ini dan segera melakukannya. Mereka hanya bisa menekan kesedihan di hati mereka dan kemudian berjalan di depan gulungan artefak roh itu dan mulai menandatangani kontrak jiwa. Dan saat ini, di alam dimensi lain dari Carefree Palace, Lin Ming sedang duduk di sisi singgasana teratai. Energi biru mengelilinginya, mekar seperti teratai biru. Mo Eversnow telah muncul dari ruang Magic Cube, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya halus yang samar. Dia seperti peri abadi, tidak ternoda oleh dunia. Morifer Bliss berdiri di samping Mo Eversnow, diam-diam memperhatikan Lin Ming. Dia berkata, "Salju kecil, Bibi telah melakukan semua yang kamu rencanakan. Iya, aku benar-benar tidak tahu apakah ini jalan yang benar atau salah." Tindakan Morifer Bliss di depan Dewan Tetua semuanya atas perintah Mo Eversnow. Morifer Bliss awalnya tidak percaya bahwa menaruh semua harapan untuk mereformasi Tanah Suci Bulu Hijau pada Lin Ming adalah keputusan yang paling bijaksana. Lagi pula, harapan untuk menjadi Raja Dunia yang hebat sangatlah tipis. Tapi selain bergantung pada Lin Ming, Morifer Bliss tidak memiliki metode yang lebih baik. Selain itu, dia juga percaya pada Mo Eversnow dan mendukungnya sepenuhnya, sehingga setuju dengannya. Harus diketahui bahwa Mo Eversnow telah menciptakan banyak keajaiban di masa lalu, ketika Tanah Suci Bulu Hijau masih ada. Misalnya, ketika dia memutuskan untuk melakukan kultivasi ganda tubuh dan energi, semua orang di keluarga Mo, termasuk Holy Lord Lama, sepenuhnya menentang keputusannya. Namun, dia melakukan apa yang dia inginkan dan dengan tegas memilih untuk mengolah Celestial Tyrant manual. Akhirnya, Mo Eversnow benar-benar memperlambat kemajuannya dalam mencapai ranah Raja Dunia karena Celestial Tyrant manual. Tapi, Mo Eversnow tidak diragukan lagi telah mencapai hasil luar biasa dalam teknik sistem transformasi tubuhnya. Ketika Tian Mingzi mengkhianati Tanah Suci Bulu Hijau dan memulai pemberontakannya, Mo Eversnow hanya tinggal selangkah lagi untuk membuka 9 bintang Istana Dao. Ini adalah hasil yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, Morifer Bliss percaya pada keyakinan Mo Eversnow. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk melakukan segala upaya untuk membesarkan Lin Ming, apakah itu menghabiskan budidayanya untuk membantunya memperbaiki tulang naga tertinggi, atau sekarang memberinya pohon buah 10 dao yang memotong. Bibi, sepertinya kamu tidak terlalu optimis dengan keputusanku. Mo Eversnow berkata sambil tersenyum tipis. Saya benar-benar tidak merasa terlalu optimis. Tapi, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Morifer Bliss berkata tanpa daya, kita menghadapi Tian Mingzi, seseorang yang telah lama menjadi Raja Dunia. Di bawah bayangannya, hampir mustahil untuk mereformasi Fair dan Featherhold Lands. Saya tidak punya pilihan lain. Sebenarnya Lin Ming memang luar biasa, tapi bukankah Tian Mingzi di masa lalu juga sama? Dan, Lin Ming juga lahir beberapa puluh ribu tahun setelah Tian Mingzi. Membuat dia berjuang melawan Tian Mingzi, itu terlalu sulit. Mo Eversnow juga mengetahui hal ini. Dia dengan percaya diri berkata, Bibi, saya percaya pada penilaian saya sendiri. Tunggu dan lihat saja. Iya, itulah yang aku lakukan selama ini. Karena saya sudah memulainya, saya harus melanjutkan ini sampai akhir dengan semua yang saya miliki. Apakah dia bisa membesarkan Lin Ming atau tidak, ini adalah upaya besar terakhir yang bisa dia lakukan untuk rekonstruksi Tanah Suci Bulu Hijau. Lagi pula, dia tidak memiliki sisa umur yang terlalu banyak. Jika usahanya gagal kali ini, dia tidak lagi punya waktu dan tenaga untuk menyusun rencana baru. Aku akan pergi dan menyiapkan pohon buah 10 dao yang memotong. Lin Ming sekarang bisa menyerang Mineval. Akumulasi Lin Ming sudah cukup. Dia berusia 31 tahun. Untuk mencapai 90 di usia 31 tahun terbilang cukup lambat. Baginya untuk menekan kultivasinya hingga tahap ini, fondasinya tidak lebih kokoh dari sekarang. Dengan begitu banyak materi surgawi yang mendukungnya, saya tidak tahu pemandangan apa yang akan terjadi ketika dia menerobos ke Mineval. Mo Eversnow berkata dengan antisipasi, matanya penuh harapan. Lin Ming telah mengalami perang di Red Desolate Mystic Realm dan telah menggunakan periode yang lama ini untuk menggabungkan semua energi yang terkumpul di tubuhnya. Sekarang, dia telah sepenuhnya menyerap darah sumsum naga yang ada di tubuhnya. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk menyerang Mineval. Bab 1115, 10 dao yang memisahkan. Apa, Lin Ming akan melintasi 9 musim gugur dan dia ingin kita berdua belas menjadi pelindungnya, dan juga untuk menutup sekte tersebut.
Berita tentang Lin Ming melintasi 9 musim gugur disebarkan oleh Mo River Bliss, dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiao Skywhite. Ini karena Mo River Bliss memperkirakan bahwa momentum yang datang dari penyeberangan 9 musim Lin Ming tidak akan kecil sama sekali. Terlebih lagi, momentum ini akan membentuk awan energi asal yang secara alami akan memadatkan hukum Dao Surgawi. Ada banyak sekali misteri mendalam yang terkandung dalam hukum ini dan sangat sulit untuk disembunyikan. Jika momentumnya terlalu besar maka akan mudah menarik perhatian pengaruh lain. Apakah orang-orang mengetahui bahwa seseorang sedang melintasi 9 musim gugur, atau apakah mereka mengira itu adalah kelahiran materi surgawi? Situasi apapun yang menarik perhatian akan merepotkan. Bagaimanapun, Carefree Island adalah sekte dengan latar belakang yang sangat dangkal dan Mo River Bliss tidak ingin terlalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dengan demikian, pilihan paling bijaksana adalah Lin Ming melintasi Nineveh dengan cara yang paling tenang. Menyembunyikan fluktuasi hukum surgawi Dao bukanlah masalah sepele yang bisa dengan mudah dilakukan sendiri. Dengan demikian, Mo River Bliss meminta Xiao Skywhite mengumpulkan 12 tetua untuk mengatur formasi susunan penyembunyian yang besar untuk melindungi fluktuasi energi asal yang akan datang dari 9 musim gugur Lin Ming. Ini adalah bagaimana Nineveh-nya akan berlalu dengan cara yang paling senyap mungkin dan bagaimana mereka akan mengatasi cobaan ini. Apakah ini lelucon? Seorang junior Eightfold sedang menyerang Nineveh, namun kita harus menutup sekte untuk ini. Kita ber-12 juga harus menjadi pelindungnya untuk menyembunyikan fluktuasi energi asal langit dan bumi. Bukankah ini membuat masalah besar tanpa alasan sama sekali? Jika seseorang tidak memiliki informasi orang dalam dan mengetahui bahwa dia sedang melintasi 9 musim gugur, mereka akan mengira dia sedang menyerang alam Holy Lord. Jika dia memiliki momentum yang begitu besar ketika melintasi 9 musim gugur, bukankah langit akan hancur ketika dia menyerang alam Dewa Ilahi? Ini memang agak aneh, kata Tetua Agung Xiao Haogan dengan datar. Dia termasuk di antara 12 sesepuh yang dikumpulkan untuk acara ini. Ada banyak orang di Carefree Island yang tidak terlalu puas dengan Tuan tiba-tiba Mo River Bliss yang muncul entah dari mana. Begitu dia muncul, kata-kata pertamanya adalah sekumpulan kemungkinan yang fantastis dan mustahil saat dia membuka apa yang disebut rencana besarnya. Kemudian, dia mengambil pohon buah 10 dao yang memotong dan sekarang bahkan mengeluarkan perintah yang aneh. Dia ingin 12 tetua alam Dewa Ilahi membantu menjadi pelindung bagi Junior Eightfold yang menyerang Nineveh. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan hal ini di dalam hati mereka? Tuan Pulau Xiao Skywhite mengerutkan kening. Kalian semua sebaiknya lebih serius. Kekuatan Lin Ming saat ini memang tidak berarti apa-apa bagi Anda sekarang, namun fluktuasi awan energi asal akan datang dari hukum Dao Surgawi. Kekuatannya tidak relevan dengan hal ini. Ini sama dengan Anda menyembunyikan fluktuasi duniawi dari Dao besar itu sendiri, itu tidak akan mudah. Wah, ini benar-benar kedengarannya sangat keren. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menolak hukum Dao Surgawi? Xiao Haogan mengejek. Ketika seorang seniman bela diri melintasi 9 musim gugur, memang benar bahwa mereka akan memanggil hukum Dao Surgawi. Namun, hukum Dao Surgawi ini hanya akan membaptis seorang seniman bela diri dengan beberapa bagian hukum, dan tidak akan menyerang mereka sama sekali. Jika seseorang mengatakan mereka harus menolak hukum Dao Surgawi, itu sungguh aneh. Wajah Xiao Skywhite menjadi gelap. Ini adalah perintah senior. Kalian semua sebaiknya tidak mengacaukannya, atau konsekuensinya akan mengerikan. Saat Lin Ming melintasi 9 musim gugur, Mo River Bliss harus membantunya menyempurnakan pohon buah 10 dao yang memotong. Adapun Xiao Skywhite, dia harus mengendalikan Carefree Palace sehingga ada cukup energi surga dan bumi yang disuplai kepadanya. Misi menyembunyikan fluktuasi awan energi asal secara alami berada di pundak para sesepuh ini. Itu benar, pohon buah Ten Severing Dao telah dibawa oleh senior ke tempat Lin Ming tutup di Pulau Carefree. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 10 buah dao yang memotong. Sedangkan untuk anggur buah Ten Severing Dao, hanya akan ada apa yang tersisa di gudang harta karun sekte, jadi jangan gunakan sesukamu. Kata-kata Xiao Skywhite tiba-tiba mengagetkan Xiao Haogan. Apa maksudmu? Pohon buah Ten Severing Dao dibawa ke tempat Lin Ming mengasingkan diri. Mungkinkah wanita itu berencana menggunakan pohon buah Ten Severing Dao untuk membantu Lin Ming melintasi 9 musim gugur? Saat Xiao Haogan memikirkan hal ini, matanya melebar ke piring. Dia awalnya berpikir bahwa Mo River Bliss berencana untuk menjaga 10 pohon buah dao yang memotong untuk membantu Lin Ming melintasi alam Dewa Ilahi di masa depan, atau bahkan mungkin menyerang alam Dewa Suci. Tapi, dia sebenarnya berencana menggunakannya untuk membantu Lin Ming melintasi 9 musim gugur. Bahkan karunia alam yang terbuang sia-sia pun tidak dapat menggambarkan hal ini. Ya, Xiao Skywhite mengangguk. Apa, lelucon macam apa ini? Itu adalah 10 pohon buah dao yang memotong. Bahkan menggunakannya untuk menyerang alam Dewa Ilahi akan sia-sia, tapi menggunakannya untuk melintasi 9 musim gugur. Itu sangat ceroboh. Xiao Skywhite memandang Xiao Haogan dan berkata, Lin Ming adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Awalnya sudah sangat sulit untuk melintasi Nineveh. Terlebih lagi, mencari 9 musim gugur berarti menemukan 9 pergeseran ilahi. Tahap ke-9 penghancuran kehidupan adalah salah satu alam terpenting dalam kehidupan seorang seniman bela diri. Mereka harus menahan baptisan hukum Dao Surgawi di dunia ini. Tentu saja, semakin banyak akumulasi yang dimiliki, semakin kuat potensinya dan semakin besar pula keuntungan yang didapat.
Dengan kekuatan Lin Ming, saya tidak tahu jenis bahan atau obat apa yang akan memenuhi persyaratannya untuk melintasi alam dewa ilahi di masa depan. Kultivasi tubuh ganda dan energi. Xiao Haogan menatap mata semua orang di sekitarnya, melihat ketidakpercayaan luar biasa tercermin pada mereka semua. Lin Ming adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui apakah seseorang memiliki tubuh dan energi yang dikultivasikan secara ganda. Hanya saja mereka belum pernah melihat Lin Ming bertarung dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka juga tidak secara khusus menggunakan akal ilahi mereka untuk memeriksa budidaya Lin Ming. Dengan demikian, mereka secara alami tidak tahu bahwa Lin Ming juga berkultivasi ganda dalam sistem transformasi tubuh. Di alam ilahi, ada sebagian kecil seniman bela diri yang berlatih 8 gerbang tersembunyi batin untuk membuka gerbang yang meningkatkan persepsi, gerbang pembukaan. Namun, itu hanyalah upaya yang sangat dangkal. Mereka akan berhenti setelah membuka gerbang pembukaan dan hanya melanjutkan teknik transformasi tubuh mereka setelah menyelesaikan ranah penghancuran kehidupan, semua untuk mengurangi masalah saat melintasi 9 musim gugur. Padahal, jika mereka tidak bisa membuka gerbang pembukaan dengan sempurna, maka persepsi yang mereka peroleh juga akan terbatas. Ini hanya dapat digambarkan sebagai efek yang lemah. Singkatnya, seniman bela diri yang mengembangkan tubuh ganda dan energi sangat langka di alam ilahi. Hanya beberapa jenius puncak dari tanah suci super yang berani menempuh jalan seperti itu. Misalnya, keturunan Empyrean atau penerus raja-raja besar dunia yang paling hebat adalah orang-orang seperti itu. Hanya ketika seseorang memiliki begitu banyak bakat sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, dan begitu banyak sumber daya sehingga mereka bahkan tidak dapat membuangnya dengan cukup cepat, barulah seseorang akan memilih jalan yang sulit dan sulit seperti pengembangan tubuh ganda dan energi. Setiap orang yang memilih jalan ini adalah seorang jenius yang luar biasa, mereka hanya bisa digambarkan sebagai orang aneh yang tidak normal. Dan mendengarkan kata-kata Xiao Skywhite, jelas bahwa Lin Ming adalah tipe orang seperti ini. Gila, dia terlalu gila. Saya percaya bahwa pemikiran wanita misterius ini untuk melatih Lin Ming menjadi raja dunia hebat tidak lebih dari sebuah fantasi, tapi setidaknya dia bisa menjadi dewa suci yang kuat. Sekarang, saya akhirnya tahu bahwa Lin Ming adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Apakah dia mengira ayahnya adalah seorang Empyrean atau semacamnya? Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya? Dan bahkan jika dia memiliki sumber daya ini, bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia akan berhasil dalam budidayanya? Itu benar. Ini benar-benar jurang maut. Setelah mencapai 8 gerbang tersembunyi dalam, setiap langkah membutuhkan sumber daya yang semakin besar. Adapun 9 bintang Istana Dao, itu hanyalah alam legendaris, alam yang menentang kehendak surga. Belum lagi 9 bintang di Istana Dao, tetapi bagi seorang penanam tubuh ganda dan energi, melintasi 9 musim gugur itu sendiri adalah salah satu momen paling bencana. Sejak hukum alam semesta berubah, dunia tidak lagi memaafkan pembudidaya tubuh ganda dan energi. Mencari Nineval berarti fokus pada pembusukan tubuh dan mengubah diri sepenuhnya menjadi tubuh roh. Namun, transformasi tubuh berfokus pada melunakkan tubuh manusia, membangkitkan dan mengubah tubuh sehingga daging dan darahnya sekeras dan sekuat esensi logam. Bagaimana daging dan darah yang keras seperti itu bisa terurai seluruhnya? Kedua sistem budidaya ini pada awalnya bertentangan. Semakin tinggi teknik transformasi tubuh seseorang, semakin sulit untuk melewati penghancuran kehidupan. Jika ranah teknik transformasi tubuh Lin Ming rendah, maka tidak apa-apa. Tapi jika tinggi, maka menurutku yang harus kita pertimbangkan bukanlah menyembunyikan fluktuasi energi asal dari dia melintasi 9 kali, melainkan apakah 9 kalinya bisa berhasil. Seorang penatua tiba-tiba berkata, semua orang yang hadir saling melirik dengan cemas. Jika mereka menggunakan pohon buah Ten Severing Dao untuk seorang jenius yang gagal dalam 9 musim gugur, maka lelucon semacam itu tidak akan lucu sama sekali. Pada saat ini, di ruang waktu terpisah di dalam Carefree Palace, Lin Ming duduk di tempat tidur. Sebuah pohon tua berkibar-kibar berdiri di depannya. Ketika Lin Ming membayangkan pohon buah 10 dao yang memisahkan, dia membayangkan pohon guntur ilahi yang ada di kuil keajaiban. Pohon guntur ilahi itu berdiri tegak dan tinggi, menembus langit. Itu sangat luas sehingga bahkan puluhan orang yang berkumpul tidak bisa berpegangan tangan dan melingkarinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut pohon buah Ten Severing Dao ini hanya setinggi 7 kaki. Cabang dan daunnya yang tertinggi baru mencapai bahu Lin Ming. Kulit kayunya retak, lapisan demi lapisan melengkung keluar seperti sisik naga. Batangnya ditutupi lilitan berkelok-kelok, dan pohonnya berlubang dan retak. Bahkan ada beberapa tempat yang batangnya terlihat sehingga memperlihatkan inti kayunya. Cabang-cabangnya seperti ular yang meliuk-liuk yang melayang di udara, berputar-putar satu sama lain hingga membentuk cengkraman erat seperti naga, terkunci dalam simpul yang akan ada selamanya. Daunnya berwarna kuning pudar, dan juga sangat jarang. Setiap daun tampak berbeda. Hanya dengan melihat daun-daun ini saja, seseorang merasakan perasaan sakit dan sedih yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka, seolah-olah jiwa mereka sedang dirampas. Di antara dedaunan tersebut terdapat buah-buahan yang bergelantungan secara sporadis. Setelah dihitung semuanya, totalnya ada 10 buah, tidak lebih, tidak kurang. 10 buah ini hadir dalam berbagai bentuk dan warna. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Ini adalah pohon buah 10 dao yang memotong. Lin Ming menarik napas ringan.
Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat pohon ini membuatnya merasa seolah jiwanya sedang ditekan. Sulit membayangkan bahwa ini adalah harta ajaib yang dibentuk oleh Dao Agung itu sendiri. Benar, alasan mengapa pohon buah 10 pemotong Dao memiliki nama seperti itu adalah karena buahnya berjumlah 10. Setelah yang satu dimakan, yang lain akan lahir. Ketika seseorang memakan 10 buah ini, mereka akan merasakan 10 porsi yang berbeda. Yakni memotong jantung, memotong paru-paru, memotong hati, memotong ginjal, memotong limpa, memotong kantong empedu, memotong tulang, memotong darah, memotong daging, dan memotong usus. Jika salah satu dari 10 buah ini dimakan oleh manusia, mereka akan segera mati dengan menyedihkan dan kejam. Pemutusan jantung membuat wajah menjadi hitam, denyut pergelangan tangan kiri tidak ada. Terputusnya paru-paru membuat wajah menjadi merah tanpa denyut di pergelangan tangan kanan. Pemutusan hati membuat wajah menjadi putih tanpa denyut arteri. Pemotongan ginjal membuat wajah menjadi kuning tanpa denyut qi. Pemutusan limpa membuat wajah membiru tanpa denyut nadi. Ketika 10 potongan ini dikumpulkan, semua vitalitas kehidupan akan terputus dari tubuh. Meridian seseorang akan berhenti, energi di dalamnya akan stagnan, dan tidak ada bedanya dengan kematian. Tetapi ketika tubuh manusia berada dalam kondisi mematikan, jiwa dan pikiran seseorang akan benar-benar memperoleh kekuatan vital dari pohon buah 10 dao yang memisahkan, dan mereka akan mencapai kondisi kekosongan yang tak terbatas. Dengan jiwa mereka yang mengembara di langit dan pikiran mereka benar-benar kosong, mereka akan dapat merasakan sendiri hukum dao surgawi. Inilah mengapa pohon ini disebut pohon buah 10 dao yang memisahkan. Ketika seorang seniman bela diri biasa memakan buah, tubuh fisiknya tidak mampu menahannya. Inilah sebabnya Carefree Island mengambil 10 buah dao yang memisahkan dan menggunakannya untuk membuat anggur. Hal ini untuk mengencerkan khasiat obat hingga 1000% sehingga seorang seniman bela diri dapat menggunakannya untuk memahami hukum. Tapi bagimu, ini berbeda. Anda telah membuka 6 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam dan Anda juga telah menyerap sumsum naga, esensi Phoenix, dan bahkan menyatu dengan tulang naga tertinggi. Seharusnya Anda bisa menahan kekuatan penuh dari 10 buah dao yang memisahkan. Setelah menahan 10 pukulan ini, Anda akan dapat menyerang Nineveh dalam sekali jalan dan benar-benar memisahkan diri Anda dari segala jenis makhluk fana yang biasa-biasa saja. Jadi begitulah, saat Lin Ming mendengar penjelasan Morifer Bliss, dia mulai mengukur pohon buah Ten Severing Dao lagi. Dia berpikir bahwa nama obat ajaib tingkat surga ini agak aneh, tetapi dia tidak pernah membayangkan obat itu mengandung kebenaran yang begitu aneh. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya akan membantu Anda menyerap pohon buah 10 dao yang memisahkan dan menyerang 9 musim gugur. Morifer Bliss duduk di depan Lin Ming. Bab 1116, menyerang 9 musim gugur. Di alam dimensional Istana Carefree, cahaya bulan menyinari dunia, memercik seperti butiran pasir perak. Di antara langit luas berwarna biru tua yang tak berujung, sungai-sungai besar bintang mengalir ke cakrawala tak berujung, misterius dan sunyi. Di bawah langit ini, Lin Ming melayang di udara dalam posisi bersila. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin malam. Saat dia membuka matanya, pupil matanya lebih jernih daripada kolam mata air pegunungan murni. Saat ini, dia seperti dewa abadi, bermandikan cahaya bintang tak berujung, bangga dan mandiri dari dunia. Morifer Bliss melayang di depan Lin Ming. Tangannya berputar dengan cepat, meludahkan ribuan rune yang menutupi pohon buah 10 dao yang memotong. Pada saat ini, pohon buah 10 dao yang tua dan layu bersinar dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Akar yang semula terpelintir mulai meregang keluar, dan daun yang menguning pun mulai menghasilkan tunas baru. Morifer Bliss sedang menyempurnakan esensi dari pohon buah 10 dao yang memotong dan sepenuhnya mengintegrasikan semua itu ke dalam tubuh Lin Ming. 10 buah saja mampu membuat seorang seniman bela diri biasa memahami dao. Tapi, untuk seseorang seperti Lin Ming yang telah membuka 6 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam dan yang juga telah menyerap tulang naga tertinggi, membuat seluruh struktur tulangnya sekeras logam ilahi, untuk membantunya menguraikan tubuh fisiknya sepenuhnya dan menghancurkan dantiannya untuk membantunya melewati 9 musim gugur bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memahami dao. Itu membutuhkan energi yang kuat dan energi yang berasal dari langit dan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Jika tidak ada cara untuk melawan hukum dao surgawi yang telah berubah di zaman kuno. 10 buah itu sepenuhnya berubah menjadi kumpulan cahaya energi asal di bawah kekuatan pemurnian esensi sejati Morifer Bliss. Putuskan hati. Morifer Bliss menjentikkan jarinya dan cahaya hitam keluar seperti anak panah, tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba merasa seolah-olah bola baja 10.000 jin menabrak jantungnya, menyebabkan detak jantungnya segera berhenti dan aliran darahnya hampir terbalik. Lin Ming belum pulih dari serangan ini ke jantungnya ketika Morifer Bliss menjentikkan jari kedua dan seberkas cahaya merah melesat ke arahnya. Putuskan paru-parunya. Engah. Tubuh Lin Ming bergetar. Dia merasakan dadanya sesak, membuatnya sulit bernapas. Potong tulangnya. Morifer Bliss terus menembakkan kelompok cahaya mengambang. Potong kandung empedu, potong darah, potong daging, potong usus, potong hati. Seluruh tubuh Lin Ming dipenuhi dengan aura dan energi kematian. Jika dia tidak menyerap sumsum naga dan esensi darah Phoenix, darahnya sudah lama mengering dan dia akan mati. Segera, Lin Ming tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya. Pada saat ini, jiwanya telah mencapai tingkat kehalusan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tubuh fana adalah belenggu yang menahan jiwa. Daging membawa terlalu banyak keinginan dan terlalu banyak rasa sakit. 5 keinginan, kekayaan, seks, makanan, minuman, ketenaran, dan tidur. 6 godaan, warna, bentuk, suara, bau, rasa, tekstur. Semua faktor ini mempengaruhi kemampuan manusia untuk memahami dunia dan menyebabkan mereka mengembangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Namun, 10 buah dao yang memisahkan mampu memutuskan sepenuhnya hubungan antara jiwa dan raga seseorang. Pada saat yang sama, 10 buah dao yang memisahkan memiliki efek yang sangat menghidupkan jiwa. Mereka membiarkan jiwa seorang seniman bela diri untuk mendekati hukum dao surgawi itu sendiri, meskipun hanya untuk sesaat. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah tiba di ruang yang tidak diketahui. Ruang ini berisi kebenaran yang tak terhitung banyaknya. Jika dia ingin melihatnya satu persatu, itu akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming tidak tahu berapa lama dia melayang di ruang mistis ini. Dia telah kehilangan seluruh kesadaran akan tubuhnya, dan waktu telah kehilangan arti penting baginya. Dan di ruang waktu terpisah Carefree Palace, Morifer Bliss mengawasi tubuh Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming di depannya telah kehilangan semua vitalitas dan api kehidupannya telah meredup, dia tidak berbeda dengan orang mati. Ini hampir siap, Morifer Bliss berbisik pada dirinya sendiri. Untuk melintasi 9 musim gugur, Lin Ming telah mengambil 10 buah dao yang memisahkan untuk menghancurkan tubuh fana hingga batasnya. Dan kemudian, dia akan meledakkan energi di dalam dirinya. Inilah yang disebut pemecahan dan penempaan ulang. Dia akan didorong ke ujung akhir dan kemudian dilahirkan kembali melalui nirwana. Dengan metode ini, dia akan mampu menembus belenggu hukum dao surgawi. Itu akan memungkinkan seseorang seperti Lin Ming, yang telah membuka 6 gerbang dalam sistem transformasi tubuh dan yang juga telah menelan tulang naga tertinggi, untuk menyelesaikan 9 musim gugur, mencapai perpaduan esensi, energi, dan ilahi. Itu adalah simbol utama dari 9 musim gugur. Energi asal langit dan bumi, menyatu. Morifer Bliss langsung mengeluarkan ribuan anjing laut serta budidayanya sendiri ke dalam pohon buah 10 dao yang memotong. Dia harus menembus esensi pohon buah Ten Severing Dao ke dalam tubuh Lin Ming, dan menjadikannya sebagai katalis terakhir baginya untuk melewati 9 musim gugur. Dengan gerakan Morifer Bliss, semua energi asal langit dan bumi di Carefree Palace mulai berfluktuasi. Ia berjatuhan ke atas dan ke bawah seperti ombak laut, bergulung keluar tanpa henti. Akhirnya dimulai. Xiao Skywhite dapat merasakan fluktuasi energi aneh yang berasal dari langit dan bumi yang terjadi di seluruh Carefree Palace. Dia berdiri. Di bawahnya ada sebuah altar yang diukir dari batu giok putih murni. Tanah di sekitar altar ini diukir dengan pola garis yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini ada yang setipis benang sutra, dan ada pula yang setebal paha, seperti ular piton besar. Semua garis ini memancarkan kilau redup. Altar batu giok putih ini adalah deretan mata istana Carefree. Melalui itu, seseorang dapat mengendalikan artefak roh Carefree Palace. Ketika Lin Ming melintasi 9 musim gugur, dia membutuhkan Xiao Skywhite untuk mengendalikan Carefree Palace untuk mengumpulkan energi asal surga dan bumi. Dan sekarang adalah waktunya dia bertindak. Xiao Skywhite menuangkan esensi sejatinya ke dalam altar batu giok putih. Altar mulai berputar dan seluruh istana Carefree mulai memancarkan kilau samar. Energi asal langit dan bumi sejauh ribuan mil ke arah luar mulai melonjak dan berjatuhan. Pada awalnya, itu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, fluktuasi tersebut menjadi semakin kuat, dan akhirnya membentuk pusaran energi asal raksasa yang berpusat di sekitar Carefree Palace. Saat ini, Carefree Palace telah ditutup rapat, dan ada formasi susunan penyembunyian raksasa yang diatur di pulau itu. Tapi, para murid di pulau itu bisa melihat fenomena aneh yang terjadi di luar angkasa. Energi asal yang seperti gelombang pasang menyebabkan mereka semua merasa terkejut. Apa yang terjadi? Istana Carefree tiba-tiba mulai menyedot energi asal surga dan bumi. Apa yang mereka rencanakan? Para murid muda tidak tahu bahwa Lin Ming sedang melintasi 9 musim gugur. Ada banyak murid yang masih tercengang karena White Mirror Jade adalah pengkhianat. Gambaran mulia yang diciptakan White Mirror Jade sudah tertanam terlalu dalam di benak para murid muda ini. White Mirror Jade adalah seseorang yang ahli dalam memenangkan hati orang lain. Dia selalu menjaga penampilan sebagai kakak magang senior yang baik hati dan lembut. Bahkan jika seorang murid yang tidak memiliki masa depan yang baik mendekatinya untuk mengajukan pertanyaan, White Mirror Jade akan tetap dengan sabar membantu mereka. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa kakak magang senior yang ramah dan ramah seperti itu adalah seorang pengkhianat. Bahkan ada beberapa yang memusuhi Lin Ming karena membunuh White Mirror Jade dan mengungkap sifat aslinya. Apakah itu salah satu tetua tertinggi yang berlatih seni bela diri? Bahkan mungkin salah satu tetua tertinggi membuat terobosan. Semua murid muda saling melirik, sedikit bersemangat dengan prospek ini. Jika itu benar-benar salah satu dari sesepuh tertinggi yang membuat terobosan, maka ini patut dirayakan. Ini berarti kekuatan Pulau Carefree akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Fenomena dunia terus berkembang tanpa henti, semakin kuat. Banyak murid mulai keluar dari ruang pengasingan mereka, semuanya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan atas kesempatan menyaksikan peristiwa yang luar biasa tersebut. Bab 1117, Alam 9 kali. Gemuruh-gemuruh. Energi asal langit dan bumi yang melonjak telah membentuk pusaran raksasa berwarna pelangi yang membentang beberapa ratus mil ke arah luar.
Pusat pusaran pelangi turun ke Carefree Palace, mirip dengan corong raksasa yang ujungnya terhubung ke Carefree Palace. Istana Carefree mengumpulkan lebih banyak energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Energi asal ini begitu kental hingga mengembun menjadi kabut. Sebagian besar kabut ini tersedot ke dalam Carefree Palace, namun sebagian masih tertinggal di luar tempat terbentuknya hujan energi asal. Dengan begitu banyaknya energi asal langit dan bumi yang menjadikan Carefree Palace sebagai pusatnya, kekayaan energi asal ini dapat dibayangkan. Adapun Lin Ming, tempat pengasingannya ada di sana. Pohon buah Ten Severing Dao telah sepenuhnya disempurnakan oleh Mo River Bliss. Ketika energi yang sangat murni yang secara inheren mengandung hukum sumber memasuki tubuh Lin Ming, tubuhnya yang layu mulai memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Lin Ming tampaknya mengering tanpa sedikit pun vitalitas. Tapi, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh 10 buah dao yang memotong. Jika seseorang menggunakan artefak suci untuk menebas tubuh Lin Ming, mereka akan menemukan bahwa dia masih sekeras besi ilahi. Meskipun daging, kerangka, dan organnya sepertinya telah kehilangan seluruh vitalitasnya, tingkat kekerasannya tidak pernah melemah sama sekali. Untuk membusuk tubuh Lin Ming sangat sulit. Ini juga merupakan kesulitan terbesar yang harus dihadapi oleh seniman bela diri transformasi tubuh ketika melintasi 9 musim, mereka tidak dapat membusuk tubuh mereka. Mo River Bliss menyaksikan tubuh layu Lin Ming memancarkan cahaya seperti matahari terbit, wajahnya tenang sepanjang waktu. Nineval akan menjadi umpan tersulit Lin Ming untuk dilintasi selama beberapa waktu. Akan jauh lebih sulit daripada dia memasuki laut ilahi atau alam transformasi ilahi di masa depan. Sekarang, dia mulai menggunakan esensi roh dari pohon buah Ten Severing Dao dan sejumlah besar energi asal surga dan bumi yang dikumpulkan oleh Carefree Palace untuk mulai menyempurnakan tubuh Lin Ming. Menyempurnakan tubuhnya sedikit demi sedikit sehingga 9 kalinya mencapai batas. Ini adalah proses yang sangat panjang. Tubuh Lin Ming sendiri seperti sepotong besi ilahi dan sejumlah besar energi asal surga dan bumi ini seperti api sejati. Ini adalah dengan menggunakan api sejati untuk melelehkan besi ilahi secara perlahan hingga menjadi logam cair, dan kemudian melunakkannya. Selama proses ini, Lin Ming harus menahan rasa sakit yang luar biasa karena tubuhnya dimurnikan oleh energi. Adapun Mo River Bliss, dia juga harus menanggung penggunaan energinya sendiri yang menakutkan, dia bahkan akan kehilangan sedikit kultivasinya. Wosh wosh wosh. Mo River Bliss menunjuk ke arah tahta bunga teratai dan mulai menembakkan aliran rune mistis. Di bawah kendalinya, energi asal langit dan bumi di sana mulai terbakar dalam cahaya yang menyilaukan. Tubuh fisik Lin Ming mulai perlahan mencair, mulai dari rambutnya, tangannya, hingga kulitnya, dagingnya, dan darahnya. Sedikit demi sedikit, sangat lambat. Hingga saat ini, Lin Ming telah melewati 8 tahap penghancuran kehidupan. Karena dia mengembangkan sistem transformasi tubuh, melewati setiap tahap adalah tugas yang sulit. Meski begitu, sejak Lin Ming meledakkan esensi sejati dalam dantiannya dan membusuk tubuhnya, biasanya hal itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ini tidak seperti hari ini, ketika tubuhnya mulai meleleh menjadi potongan-potongan kecil. Benar saja, dia sedang meleleh. Selama penghancuran kehidupan masa lalu, tubuh fisik, dantian, dan jiwa Lin Ming akan dihancurkan menjadi partikel terkecil dan kemudian ditempa oleh energi. Namun kali ini, tubuhnya meleleh menjadi tetesan-tetesan. Ini adalah bentuk cair yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kecil partikel kecil yang tubuhnya hancur sebelumnya, mereka tetap tidak lebih kecil dari cairan. Sejalan dengan itu, jika seseorang melunakkan tubuh dalam keadaan seperti itu, baptisan energi yang akan mereka terima akan jauh lebih menyeluruh. Dalam keadaan redup dan samar-samar ini dengan vitalitasnya terputus, Lin Ming menahan sejumlah besar energi langit dan bumi yang melelehkan tubuhnya. Setelah 9 hari penuh, barulah pencairan tubuh fisik Lin Ming selesai. Daging dan darahnya, tulang, organ, semua itu berubah menjadi cair. Dalam energi asal langit dan bumi yang melonjak, jejak samar cahaya merah bersinar di udara. Ini adalah tubuhnya yang sedang mengalami penempaan energi asal langit dan bumi. Dantian Lin Ming juga benar-benar hancur, dan jiwanya hancur, berubah menjadi kekuatan jiwa paling murni yang bercampur menjadi kabut kehidupan yang aneh ini. Hukum aneh alam semesta memungkinkan semua ini terjadi. Dan di samping Lin Ming, Mo River Bliss juga tetap waspada, pikirannya terus-menerus tegang. Dalam 9 hari terakhir ini, dia belum beristirahat satu kali pun. Dan sekarang, Lin Ming baru saja menyelesaikan awal 9 musim gugur dan mulai melemahkan tubuh fisiknya. Proses ini masih akan berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Akan memakan waktu lebih lama bagi Lin Ming untuk melintasi Nineval dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Dan fenomena yang terjadi di luar Carefree Palace juga terus berlanjut selama ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Banyak sesepuh berkumpul di ruang pertemuan, cahaya api dari jimat transmisi suara menyala di depan mereka. Ini adalah perintah riang dari Tuan Pulau Xiao Skywhite. Tuan Pulau telah mengeluarkan perintah. Dia ingin kita keluar dan memulai persiapan. Lin Ming mendekati puncak 9 musim gugurnya dan dia ingin kita pergi dan menyiapkan formasi susunan penyembunyian. Kata Xiao Haogan, ada sedikit perlawanan dalam suaranya. Lin Ming menerobos 9 musim gugur, dan misi mereka adalah menyembunyikan fluktuasi energi asal langit dan bumi yang akan muncul selama waktu itu. Di langit di atas Carefree Island, pusaran energi asal berwarna pelangi tidak berkurang sama sekali.
Sebaliknya, itu hanya bertambah besar seiring berjalannya waktu. Untungnya, Pulau Carefree sangat luas, jika tidak, pusaran energi asal ini mungkin akan meluas hingga ke laut. Pemandangan yang jelas dan pusaran energi asal yang kaya ini sebenarnya berlanjut selama sebulan penuh. Energi asal langit dan bumi ini dikumpulkan atas isyarat formasi susunan Carefree Palace. Namun untuk mengaktifkan formasi susunan Carefree Palace, sejumlah besar batu matahari ungu perlu dikonsumsi. Xiao Skywhite menduga bulan ini dia telah menghabiskan miliaran batu matahari ungu. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Para murid muda harus mengalami pertarungan hidup atau mati yang pahit di alam mistik Red Desolate untuk mengumpulkan sumber daya ini. Meskipun Carefree Island telah memperoleh panen besar dalam misi terakhir ke alam mistik Red Desolate, mereka masih tidak mampu menggunakan sumber daya dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini baru saja melewati 9 musim gugur. Jika seseorang tidak mengetahuinya, maka orang akan berpikir bahwa salah satu tetua tertinggi di Pulau Carefree benar-benar melangkah ke alam Holy Lord. Energi asal langit dan bumi yang begitu kaya bahkan menyebabkan hujan energi asal sering turun di seluruh Pulau Carefree. Xiao Haogan melihat hujan energi asal yang jatuh dari langit dan cemberut, sedikit tertekan. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, ini menerobos 9 kali. Keseluruhan formasi susunan Carefree Palace digunakan untuknya, dan semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya selama ribuan mil dikumpulkan di sini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Jika dia menyerang alam dewa ilahi di masa depan, bukankah dia perlu memakan kekuatan seperti Carefree Palace seolah-olah itu permen untuk berhasil? Dalam beberapa hari terakhir, di bawah kata-kata Xiao Haogan, para tetua yang tidak puas dengan Mo River Bliss telah berkumpul. Tentu saja, mereka menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara, tidak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun dengan lantang. Sebagian besar tetua kurang lebih tidak setuju dengan Mo River Bliss. Sebagian kecil dari mereka bersikap netral dan tidak mengungkapkan pandangan tertentu. Cukup, Lin Ming adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi, sehingga melintasi 9 musim gugur adalah sesuatu yang melanggar hukum dunia dan sama dengan menentang kehendak langit. Itulah satu-satunya alasan terjadinya momentum besar-besaran. Sebaiknya kita melakukan apa yang diperintahkan. Sekalipun ada di antara kami yang tidak puas, Anda semua harus sadar bahwa statusnya sensitif dan tidak dapat diketahui. Jika kita tidak mengelola formasi susunan dengan cukup baik, hal itu mungkin akan membangkitkan minat pada Pulau Carefree. Jika itu terjadi, kita mungkin akan menarik perhatian musuh misterius tak dikenal ini dan terkubur bersama semua orang di sini. Kata seorang tetua yang netral. Mereka semua tidak bisa tidak takut pada musuh darah misterius Mo River Bliss. Jika musuh misterius ini mencoba membalas dendam, Mo River Bliss mungkin tidak bisa membunuhnya dan Carefree Island akan menghadapi bencana yang sebenarnya. Akar Carefree Island sangat terkait dengan tanah suci yang hancur di masa lalu, dan mustahil bagi musuh misterius ini untuk melepaskan Carefree Island. Xiao Haogan dengan acuh berkata, kamu tidak mempermasalahkan hal apapun. Bahkan jika Lin Ming memanggil 9 langit berlapis atau bahkan 12 langit berlapis selama 9 musim gugurnya, lalu kenapa? Aku bisa menahannya sendirian. Di dunia persilatan, Nineveh akan menghasilkan tingkatan awan energi asal yang berbeda dan mereka juga memiliki nama yang berbeda. Setiap langit berlapis di 9 musim gugur berhubungan dengan awan energi asal sepanjang 3 mil. 3 langit berlapis pertama dianggap sebagai langkah paling dasar dari 9 musim gugur. Itu akan menghasilkan awan energi asal yang lebarnya mencapai 9 mil, dan dikenal sebagai 3 tingkat inferior. Saat melintasi Nineveh, hampir 99% seniman bela diri akan berhenti di 3 level pertama yang lebih rendah ini. Di antara mereka, yang paling umum adalah langit 2 lapis dan langit 3 lapis. Di 9 musim gugur, dari langit 4 lapis ke langit 6 lapis, itu dianggap sebagai 3 tingkat perantara. Ketika White Mirror Jade dan Ye Rosewater melintasi Nineveh, mereka telah mencapai 6 lapisan surga dan dianggap sebagai bagian dari 3 tingkat menengah. Setelah itu adalah 3 level unggulan. Itu setara dengan 7 langit berlapis hingga 9 langit berlapis. Untuk mencapai 3 tingkat unggul, itu adalah seseorang yang berada di peringkat paling puncak di Tanah Suci. Misalnya, di klan Phoenix kuno yang akan menjadi jenius luar biasa seperti Xiaoping. Untuk mencapai 3 tingkat superior dan 9 langit berlapis dianggap sebagai titik balik yang besar bagi sebagian besar seniman bela diri. Bagi mereka, mereka menganggap 9 sebagai angka tertinggi, dan dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai 9 langit berlapis, mereka dapat membalikkan alam semesta hanya dengan menjentikkan jari. Ini berarti bahwa jika seorang seniman bela diri dapat mencapai 9 langit berlapis selama 9 musim gugur dan menerima baptisan hukum Dao Surgawi, maka mereka pasti akan mampu menjadi dewa suci di masa depan. Jika mereka menjadi Holy Lord, mereka akan mampu membalikkan Yin dan Yang dan membalikkan dunia. Namun, di atas penyelesaian 3 tingkat superior, ada batas yang bahkan lebih tinggi dari 9 langit berlapis. Di atasnya ada 3 tingkat ekstrim. 3 tingkat ekstrim diperluas hingga 12 langit berlapis selama 9 musim gugur. Itu adalah batasan lainnya. Di antara junior dari 4 klan Dewa Binatang, hanya ada satu yang mampu mencapai 9 musim gugur tingkat 3 yang ekstrim, dan itu adalah naga satu dari klan naga kuno. Bahkan jika Lin Ming saat ini bertarung dengan naga laut ilahi tengah, dia masih belum memiliki jaminan penuh untuk mengalahkannya dan hanya bisa menjamin bahwa dia akan dapat mundur dengan hidupnya yang utuh.
Di atas 3 tingkat ekstrim ada batas lain, 3 tingkat absolut. Namun bagi para tetua Pulau Carefree, batas ini hanyalah sebuah legenda. 3 tingkat absolut hanya akan muncul di tanah suci tingkat Raja Dunia. Misalnya saja, dia pasti seorang jenius yang luar biasa seperti Crimson Striveclut. Bagi para tetua Pulau Carefree, tanah suci tingkat Raja Dunia hanyalah sebuah eksistensi yang tidak bisa mereka sentuh. Dan, ketika para murid jenius dari tanah suci tingkat Raja Dunia melintasi 9 musim gugur, mereka akan melakukannya di lokasi yang sangat rahasia. Di manakah para tetua dari Carefree Island ini memiliki kesempatan untuk melihat mereka? Jangankan 3 tingkat absolut yang ilusif, bahkan 3 tingkat tertinggi dari 7 lapis surga pun jarang terlihat oleh para tetua ini. Mereka hanya secara samar-samar menyadari bahwa ada batasan seperti 3 tingkat ekstrim dan 3 tingkat absolut di dunia ini. Bahkan dalam 3 level absolut, ada para jenius mengerikan yang melampaui yang lain. Adapun fenomena apa yang akan terjadi ketika mereka melewati penghancuran kehidupan, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Jadi, ketika para tetua yang hadir tiba-tiba mendengar Xiao Haogan menyebutkan 3 tingkat ekstrim surga berlapis 12, mereka semua terkejut. 12 langit berlapis, 3 tingkat ekstrim yang sempurna. Penatua Agung, apakah Anda mengatakan bahwa Lin Ming dapat melintasi 19 surga berlapis 12? Seorang penatua bertanya dengan tidak percaya pada suaranya. Dia tidak tahu seperti apa awan energi asal 12 lapisan surga sepanjang 36 mil itu. Bab 1118, Gelombang Awan Energi Asal. Para tetua dari Pulau Carefree semuanya adalah tokoh dikdaya alam dewa ilahi. Menurut pendapat mereka, bagi seorang jenius tingkat 9 tingkat rendah untuk menjadi guru dewa ilahi bukanlah sebuah masalah. Dari segi pengalaman dan pengetahuan, mereka jauh kalah dengan Xiao Haogan. Xiao Haogan berpunuk dan berkata, siapa yang peduli untuk melintasi 12 lapisan surga 9 kali? Apakah menurut Anda 9 surga 12 lapis itu sangat menakjubkan atau semacamnya? Faktanya, di alam ilahi yang luas, ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai 19 surga berlapis. Aku bahkan melihat dengan mataku sendiri seorang jenius dari tanah suci melintasi 3 tingkat ekstrim 11 langit berlapis. Saat Xiao Haogan berbicara, banyak tetua berseru dan berseru. Untuk menyaksikan penghancuran kehidupan 3 tingkat yang ekstrim juga merupakan peluang keberuntungan kecil. Itu mirip dengan manusia yang bisa melihat hujan meteor. Suatu kejadian langka yang mampu menggugah rasa ingin tahu seseorang dan memberikan sedikit inspirasi. Jadi, Penatua Agung telah mengalami 9 musim gugur 3 tingkat yang ekstrim. Seorang jenius 9 lapisan surga 9 musim gugur, jika mereka tidak mati, akan dengan mudah menjadi Holy Lord di masa depan. Kemudian di atasnya adalah 10 langit berlapis hingga 12 langit berlapis. Mereka yang bisa mencapai hal ini bisa memasuki alam Holy Lord dengan lancar dan mantap. Para seniman bela diri itu suatu hari nanti akan berhasil mencapai kesuksesan besar di alam Holy Lord. Perbedaan antara Holy Lord biasa dan Holy Lord sukses besar sangatlah besar. Wanita itu telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkan Lin Ming, dan kemudian jika itu ditambahkan ke bakatnya yang sudah layak, tidak ada yang aneh tentang mampu meningkatkan kesuksesan besar, Tuan Suci. Xiao Haogan mencibir, berbicara dengan nada meremehkan. Lin Ming adalah bakat yang sangat mengerikan, tapi dari mulutnya dia menyebut Lin Ming sebagai bakat yang layak. Ketika para tetua yang hadir mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Xiao Haogan tampaknya tidak mau memberikan pujian apapun kepada Lin Ming. Dikatakan bahwa Nineval tingkat tinggi akan diikuti oleh fenomena dunia. Penatua Agung, apakah menurut Anda 9 surga berlapis 12 akan memiliki fenomena dunia apapun? Penatua lainnya bertanya, menurut teks-teks kuno, 9 musim gugur tingkat tinggi akan selalu disertai dengan fenomena duniawi. Dikatakan bahwa berbagai fenomena ini akan dianimasikan secara berbeda sesuai dengan pengalaman dan kekuatan seniman bela diri tersebut. Misalnya, ada fenomena dunia yang mengikuti metode kultivasi seorang seniman bela diri, niat bela diri, semangat bertarung, dan aspek lain dari seni bela diri mereka. Bahkan ada beberapa seniman bela diri terkenal yang akan mendapatkan gelar masa depan dari fenomena dunia yang dihasilkan selama 9 musim gugur mereka. Misalnya, Raja Dunia Agung dari dunia bela diri sejati memiliki gelar khusus, Raja Dunia Keong. Alasan mengapa dia memiliki gelar yang aneh adalah karena selama 9 musim gugur, awan energi asal di sekelilingnya secara alami mengembun menjadi bentuk hantu keong raksasa. Kemudian, keong itu mengeluarkan suara mengerikan yang menyebar sejauh lebih dari 800.000 mil. Suaranya mampu memecahkan batu, gemuruh guntur yang terus berlanjut hingga tak terbatas. Melalui radius 800.000 mil, tidak ada penghalang yang dapat menghentikan suara ini. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Di masa lalu, budidaya Raja Dunia Keong berada pada tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Tapi, kekuatan tembus suara itu tidak relevan dengan budidayanya, karena suara itu berasal dari hukum Dao Surgawi. Bagaimana penghalang suara biasa bisa mencegah suara yang dihasilkan oleh hukum dunia? Fenomena dunia, sama sekali tidak sesederhana itu. Menurut Anda, apakah fenomena dunia ini seperti kubis yang bisa dibeli di warung pinggir jalan? Alasan mengapa fenomena disebut fenomena adalah karena sangat sedikit fenomena yang muncul.
Apalagi 10 langit berlapis hingga 12 langit, bahkan 13 langit berlapis hingga 15 langit berlapis tidak akan menghasilkan fenomena dunia. Sebuah fenomena dunia membutuhkan langit berlapis yang lebih tinggi untuk muncul. Seberapa tinggi lebih tinggi? Apa yang berada di atas 3 tingkat absolut? Benar, aku juga penasaran. Berapa banyak layered heaven yang bisa dicapai Nineveh? Di dunia seniman bela diri, semua warisan dijaga dengan sangat ketat. Metode budidaya langka, prinsip pembentukan susunan, keterampilan alkimia, hukum dao surgawi, dan bahkan pengalaman pelatihan, semuanya dikontrol dengan ketat dalam sebuah sekte. Mustahil bagi sekte tingkat rendah untuk mengetahui apa yang tercatat dalam teks kuno Tanah Suci tingkat Raja Dunia. Jadi, bagi para sesepuh ini, misteri 9 air terjun tingkat tinggi selalu menjadi teka-teki. Tentu saja, Xiao Haogan tidak tahu lebih banyak daripada para tetua yang hadir. Ketika mereka menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia langsung bingung mencari jawaban. Dia membuka mulutnya sebelum menutupnya, berhenti sejenak dan kemudian dengan samar berkata, tidak ada gunanya kita mengetahui hal-hal semacam ini. Bagaimanapun, kami tidak dapat berbuat apapun terhadap informasi tersebut. Namun, selama proses 9 musim gugur Lin Ming, setidaknya kita dapat memahami proses 9 musim gugur 3 tingkat yang ekstrim. Saya hanya bisa berharap Lin Ming tidak terlalu mengecewakan kita. Jika dia gagal dalam 9 kalinya karena batas transformasi tubuhnya terlalu tinggi, itu hanya akan menjadi lelucon. Saat Xiao Haogan berbicara, ledakan besar terdengar di luar. Energi langit dan asal bumi di sekitar Pulau Carefree bergetar hebat. Pada saat itu, pusaran energi asal langit dan bumi yang berputar-putar bergejolak dengan kuat, seolah-olah ada perubahan yang terjadi padanya. Mata Xiao Haogan membelalak. Sepertinya Lin Ming berhasil dalam penghancuran kehidupannya dan dia akan mereformasi tubuh fananya. Juga, saya kira batas transformasi tubuhnya tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi maka tubuhnya tidak akan cukup rusak dan dia akan gagal dalam 9 kalinya. Semuanya jaga stasiunmu. Meskipun ini membuat keributan besar, ini tetap merupakan perintah dari wanita itu. Kita tidak bisa tidak menaatinya, jadi setidaknya kita harus melakukan upaya serupa. Saat Xiao Haogan berbicara, 11 tetua lainnya terbang ke posisi mereka. Mereka mulai mengendalikan formasi susunan dan memperkuatnya untuk menyembunyikan kejadian aneh. Pada saat ini, jauh di dalam Carefree Palace, Lin Ming berada dalam kondisi daging, darah, dan tulang yang sepenuhnya cair. Setelah marah selama lebih dari sebulan, dia benar-benar mencapai tindakan terakhir dari 9 musim gugurnya. Dan bagi seorang seniman bela diri yang melintasi Nineveh, momen terakhir ini adalah waktu paling kritis dalam keseluruhan proses. Itu karena saat ini adalah saat seorang seniman bela diri sepenuhnya mereformasi tubuh mereka dari dasar, dan benar-benar melangkah ke jalan Tuhan, di mana mereka akan menjalani baptisan hukum dao surgawi. Inilah yang disebut ritual menjadi dewa. Selama ritual menjadi dewa, awan energi asal mula yang sebenarnya akan terbentuk. Ritual ini akan menentukan berapa banyak langit berlapis yang dilintasi seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri akan mandi di awan energi asal ini, langsung menyatu dengan pecahan hukum dunia. Jika mereka benar-benar bisa menyatu dengan hukum ini, rune dao besar akan terukir di dalam daging dan darah mereka. Keuntungan yang diberikan pada budidaya seseorang di masa depan dapat dibayangkan. Mulai, setelah melanjutkan selama sebulan tanpa istirahat, Mori Verbliss tampak sedikit kelelahan. Dia menarik napas dalam-dalam, penglihatannya yang tajam seolah menembus Pulau Carefree dan melihat energi asal-usul langit dan bumi berkumpul di luar. Dia tahu ini adalah peregangan terakhir. Momen ini adalah hasil dari semua upaya kumulatifnya. Momen ini akan memberitahunya apakah penilaian Mo Eversnow benar atau tidak, dan apakah usahanya sepadan atau tidak untuk menguras tenaga selama sebulan dan menggunakan pohon buah 10 dao yang memotong. Ini akan memberitahunya apakah usahanya yang sungguh-sungguh sepadan atau tidak, dan batasan apa yang bisa dicapai Lin Ming di masa depan. Dari momen 9 musim gugur terakhir ini, dari berapa banyak hukum surgawi dao yang Lin Ming akan mandikan, seseorang akan dapat memperkirakan potensi masa depannya. Untuk mencari 90 dan menemukan 9 pergeseran ilahi, tahap ke-9 penghancuran kehidupan adalah titik transisi dari saat manusia fana menjadi dewa. Sebelum seorang seniman bela diri menjadi Holy Lord, ini adalah batasan terpenting mereka. Itu bisa disebut sebagai dasar bagi mereka untuk menjadi dewa. Jika fondasi ini kokoh, mereka dapat membentuk sebuah monumen besar yang tingginya ratusan ribu kaki di atasnya. Jika fondasi ini goyah, akan sulit untuk mengambil langkah terkecil sekalipun ke alam dewa ilahi. Angin bertiup antara langit dan bumi. Energi asal langit dan bumi berjatuhan seperti gelombang tak berujung. Awan energi asal belum mulai terbentuk, namun serangkaian perubahan sudah terjadi di langit di atas Pulau Carefree. Di sekitar Carefree Palace, para tetua yang mengatur formasi susunan menyaksikan pemandangan yang tampaknya menghitamkan dunia. Seorang penatua berbisik, "Penatua Agung, awan energi asal akan segera terbentuk." Melihat momentum ini, seharusnya tidak kecil sama sekali. Itu, seharusnya, cukup besar. Xiao Haogan menelan ludah, mengangguk. Adapun seperti apa awan energi asal ini, dia tidak memiliki gambaran sedikit pun di dalam hatinya. Bab 1119, di mana letak batasnya? Jauh di atas lautan awan di sekitar Carefree Palace, energi asal melonjak. Angin semakin bergejolak, dan cuaca menjadi semakin gelap dan penuh badai.
Samar-samar, seseorang dapat melihat lingkaran cahaya ilahi berwarna pelangi yang mengelilingi seluruh Carefree Palace. Cahaya warna-warni ini diciptakan oleh semua jenis energi berbeda yang berkumpul di sekitar Carefree Palace. Suara mendesing. Dua lampu kabur keluar dari Carefree Palace. Salah satunya adalah Master Pulau Carefree, Xiao Skywhite. Adapun yang lainnya, mereka sepenuhnya terbungkus dalam cahaya putih terang, membuat seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka sama sekali. Orang ini tampak seperti wanita luar biasa yang turun dari surga tertinggi. Penatua Agung Xiao Haogan langsung mengenali wanita ini. Itu adalah Mo River Bliss sendiri. Kedua orang itu juga keluar. Xiao Haogan berbisik. Jika Mo River Bliss dan Xiao Skywhite muncul, maka itu membuktikan bahwa 9 musim gugur Lin Ming benar-benar akan segera berakhir. Saat ini, Mo River Bliss telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Peregangan terakhir semuanya akan bergantung pada Lin Ming sendiri. Setelah itu, seorang pria berjubah putih perlahan terbang dari langit di atas Carefree Pavilion. Orang ini berpenampilan keriput. Dia adalah master terkuat di Carefree Island di luar Mo River Bliss, elder tertinggi Whitebrook. Di belakang Whitebrook ada dua lelaki tua lainnya. Mereka juga merupakan tetua tertinggi di Pulau Carefree. Mereka pernah menjadi wakil pemimpin pulau, namun dalam hal kekuatan dan status, mereka lebih buruk daripada Whitebrook. Ketika banyak murid Pulau Carefree melihat ketiga orang ini, mereka semua terkejut. Secara alami mustahil bagi mereka untuk mengenali Mo River Bliss, yang diselimuti oleh cahaya putih terang, tapi ada cukup banyak murid yang mampu mengenali Whitebrook dan tetua tertinggi lainnya. Astaga, bukankah itu adalah tiga tetua tertinggi di Pulau Carefree? Bahkan Tuan Pulau Xiao ada di sana. Mengapa mereka semua keluar bersama-sama? Saya pikir salah satu dari mereka membuat terobosan, tapi sekarang sepertinya orang lain. Siapa yang ada di Carefree Palace? Semua murid yang hadir terpana. Sebagai murid muda, mereka belum pernah melihat pemandangan sehebat yang mereka alami saat ini. Secara alami, mereka semua berpikir bahwa fenomena dunia semacam ini hanya dapat dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik mendiang Dewa Ilahi. Pada titik ini, seruan bergema-bergema dari dalam istana Carefree, mengguncang dunia, menembus langit. Suara ini seperti auman naga sejati yang terbangun dari tidur nyenyaknya, bernyanyi ke surga. Setelah itu, dari lemari besi Carefree Palace, cahaya ilahi menerangi dunia. Energi darah murni mengubah awan menjadi merah. Cahaya merah menembus langit, memandikan segala sesuatu dengan warna merah tua, membutakan mata semua orang. Energi darah yang terkondensasi berputar-putar, bermanifestasi menjadi bentuk naga sejati berwarna merah. Ia mengamuk di langit, menyapu semua awan. Di langit di atas Carefree Island sejauh beberapa ratus mil, hanya ada naga energi darah yang menari-nari, memacu alam semesta. Saat naga energi darah ini berterbangan di udara, kekuatan vitalitas darah yang sangat besar melonjak keluar seperti tsunami yang tak ada habisnya, menghantam ke depan tanpa batas. Semua murid Pulau Carefree mengubah warna kulit mereka. Naga energi darah yang meraung keluar dari Carefree Palace ini memiliki vitalitas darah yang begitu kaya dan jelas sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Ini bukan lagi soal kultivasi. Ketika budidaya seniman bela diri sistem pengumpulan esensi meningkat, itu hanya akan meningkatkan kekuatan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama. Namun, vitalitas darah mereka masih terbatas. Entah itu Dewa Ilahi, Dewa Suci, atau Raja Dunia, mereka tetap tidak boleh memiliki energi darah sebesar itu. Energi darah ini begitu besar hingga menyerupai lautan yang tak terduga. Bukankah itu seorang seniman bela diri tapi binatang buas kuno? Semua murid muda Carefree Palace mempunyai gagasan ini. Pada saat ini, energi asal langit dan bumi akhirnya mulai mengembun. Fragmen hukum Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara, membentuk awan energi asal. Awan energi asal telah muncul. Akhirnya sampai di sini. Mo River Bliss, Xiao Skywhite, dan semua tetua Pulau Carefree lainnya sedang menunggu momen ini. Ini adalah periode paling kritis dari 9 musim gugur, pembentukan awan energi asal. Awan energi asal ini, Mo River Bliss mengerutkan kening. Dia melihat ke langit. Biasanya, seorang seniman bela diri akan menghasilkan awan energi asal yang sangat berwarna dan penuh keberuntungan. Warnanya melambangkan jenis metode budidaya yang mereka praktikkan. Misalnya, banyak seniman bela diri Pulau Carefree yang mengolah hukum kayu, sehingga awan yang mereka bentuk berwarna hijau zamrud. Klan Phoenix kuno mengembangkan hukum kebakaran, sehingga awan energi asal mereka berwarna merah cerah. Klan Elektrik Valet Kirin mengembangkan hukum guntur, sehingga awan energi asal mereka berwarna ungu. Tapi, awan energi asal Lin Ming tidak berwarna merah seperti api atau ungu seperti guntur tetapi abu-abu tua. Badai besar ini juga mengandung niat membunuh yang membawa malapetaka, seolah-olah akan menelan dunia. Saat awan energi asal ini mulai menyebar ke Pulau Carefree, rasanya seperti akhir zaman telah tiba. Setelah muncul, ia meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, ia naik ke 3 tingkat inferior, 3 tingkat menengah, hingga ke 3 tingkat superior. Awan energi asal sepanjang 24 mil, itu adalah surga berlapis 8. Jika dia terus ke atas maka dia akan mencapai 3 level ekstrim. Dari bagaimana hal ini berkembang, mungkin 3 tingkat ekstrim mungkin bukan batas Lin Ming. Dia bahkan mungkin mencapai 3 level absolut. Mungkin,
Jika itu benar, maka Lin Ming akan terus mencapai kesuksesan besar Holy Lord dan mencapai puncak alam Holy Lord di masa depan. Tapi, untuk Raja Dunia setengah langkah, awan energi asal 3 tingkat yang absolut mungkin tidak cukup, Xiao Haogan berkata perlahan saat para tetua mulai berbicara satu sama lain. Saat ini, kulitnya tidak terlalu bagus. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia menghadapi awan energi asal yang mendidih dengan niat membunuh yang mengerikan, dia merasakan tekanan besar yang menekannya. Dia adalah mendiang dewa ilahi yang hikmat dan bermartabat, namun menghadapi awan energi asal dari seorang junior yang melintasi 9 musim gugur, dia sebenarnya merasa tertekan. Tentu saja, penindasan semacam ini tidak datang dari Lin Ming, tetapi berasal dari hukum surgawi Dao. Sepertinya dia sedang menghadapi keseluruhan alam semesta yang luas. Ketika para sesepuh ini berbicara di antara mereka sendiri, jangkauan awan telah mencapai 27 mil, ini adalah 9 langit berlapis. 9 langit berlapis pertama masing-masing disebut surga ilahi, surga biru, surga teal, surga inti, surga penghormatan, surga gemetar, surga ungu, dan surga luar biasa. Setelah mencapai 9 langit berlapis, itu berarti menahan kekacauan alam semesta di ujung jari seseorang. 9 langit berlapis 9 adalah tingkat yang benar-benar baru. Satu langkah mundur adalah kefanaan, satu langkah maju adalah pengudusan. Apakah seseorang bisa mencapai 9 langit berlapis adalah simbol apakah seorang jenius bisa menjadi Holy Lord sejati di masa depan. Selama 50.000 tahun terakhir di Carefree Island, Holy Lord sejati belum pernah muncul. Hanya Tuan Pulau Lama dan Sungai Putih saat ini yang nyaris menjadi seorang Holy Lord sejati. Meski begitu, mereka selalu tertinggal satu langkah. Di alam ilahi, seorang Holy Lord adalah sosok yang termasyhur bahkan di dunia besar, jadi bagaimana batasan ini bisa begitu mudah untuk dicapai? Satu-satunya alasan mengapa ada begitu banyak Raja Suci alam ilahi hanyalah karena alam ilahi terlalu luas. Tentu saja, bagi Lin Ming, 9 langit berlapis hanyalah perhentian singkat. Segera setelah itu, awan energi asal tumbuh hingga 30 mil. 10 surga berlapis. Kemudian, 11 surga berlapis. 12 surga berlapis. Awan energi asal seperti monster yang terus berkembang. Ia menerobos 12 langit berlapis tanpa jeda. Mencapai 12 langit berlapis berarti mencapai kesempurnaan dari 3 tingkat ekstrim. Di atas 9 langit berlapis adalah surga primal chaos, surga zenit, dan surga luar sejati. Setelah 12 langit berlapis adalah 3 tingkat mutlak dari 9 musim gugur. Dia benar-benar mencapai 3 level absolut. Surga, dikatakan bahwa mereka yang mencapai 3 level absolut memiliki harapan untuk menjadi Holy Lord puncak. Saya ingin tahu apakah Lin Ming memiliki peluang untuk menembus 3 langit absolut. Apa yang ada di balik batas itu? Sesepuh yang mengendalikan susunan penyembunyian itu berteriak. Beberapa dari mereka memandang ke arah Xiao Haogan yang sangat berpengalaman untuk mendapatkan jawaban. Xiao Haogan tersenyum masam. Dia tentu saja tidak tahu apa yang ada di luar 3 tingkat absolut dari Nineveh. Hal semacam ini sudah melampaui jangkauan pengetahuannya. Keberuntungan bocah ini cukup bagus. Dia berhasil memasuki 3 level absolut. Namun, setiap level setelahnya akan berlipat ganda dalam kesulitan. Xiao Haogan dengan paksa menjelaskan, sambil berusaha mempertahankan wajahnya. Tapi sebenarnya, mengenai apa yang berada di luar 3 level absolut, atau betapa sulitnya untuk mencapainya, dia tidak tahu sedikit pun. Awan energi asal menembus 36 mil dan lebarnya mencapai 40 mil. Pada saat yang sama, niat membunuh tebal dari awan energi asal menjadi semakin berat dan mengerikan. Di awan itu, segala macam diagram Dao pasca surgawi mulai terbentuk. Diagram Dao ini misterius dan mendalam. Beberapa bersinar seperti matahari, beberapa polos dan sederhana, dan beberapa bahkan memancarkan niat membunuh yang melonjak. Awan energi asal yang bergolak itu seperti monster kuno yang ganas, merentangkan tubuhnya. Ia rakus dan tak pernah puas, menelan semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya tanpa akhir. Para tetua alam dewa ilahi baik-baik saja, tetapi para murid junior merasakan tekanan yang luar biasa. Energi darah yang sangat besar, niat membunuh yang redup dan mengerikan, nafas Dao besar yang tak terbatas, semua ini membuat peristiwa ini sulit untuk mereka tanggung. Apa yang terjadi? Apakah naga sejati menetas di dalam Carefree Palace? Meskipun banyak murid junior Carefree Island telah melihat murid langsung menerobos 9 musim gugur dan bertahan dari baptisan hukum dunia, mereka tidak dapat menyesuaikan adegan tersebut dengan 9 musim gugur yang terjadi di depan mata mereka. Tentu saja, Ye Rosewater sudah menyadari Lin Ming melintasi 9 musim gugur. Pada saat ini, saat Ye Rosewater melihat awan energi asal di langit yang mencapai 14 lapisan surga, dia menghirup udara dingin. Apakah masih akan tumbuh? Di manakah letak batasan Lin Ming? Mungkin, ketika senior misterius itu mengatakan bahwa junior magang, saudara Lin akan berkembang menjadi raja dunia hebat dan kemudian mendukung Pulau Carefree, semua itu benar-benar bisa menjadi kenyataan. Saat Ye Rosewater memikirkan hal ini, segala macam cahaya cemerlang bersinar di matanya yang indah. 16 surga berlapis. Dia telah menembus 3 level absolut dari Nineveh. Jika ini terus berlanjut, itu adalah domain yang tidak diketahui oleh satupun dari mereka. Dari semua orang yang hadir, selain Morifer Bliss, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Baru sekarang sedikit kepuasan muncul di wajah Morifer Bliss.
Menurutnya, setelah Lin Ming menerobos 3 level absolut, dia masih mempertahankan momentum yang cukup untuk terus maju. Setidaknya dia mampu menembus 5 atau 6 langit berlapis lainnya. Hanya dengan begitu dia akan mencapai persyaratan paling dasar yang diinginkan Mo River Bliss darinya. Jika dia bahkan tidak bisa menembus 3 level absolut dari Nineval, maka semua usahanya sebelumnya akan menjadi lelucon. Salju kecil, penilaianmu cukup bagus. Mo River Bliss berkata kepada Mo Eversnow dengan transmisi suara esensi sejati. Mo Eversnow tersenyum lembut. Bibi, yang kamu lihat hanyalah adegan pembuka. Bakat Lin Ming sangat bagus untuk memulai, dan dia juga telah menggunakan material surgawi yang tak terhitung jumlahnya di alam penghancuran kehidupan. Ada beberapa harta karun yang bahkan bisa membuat Raja Dunia menjadi gila karena cemburu. Semua harta itu digunakan untuk meletakkan fondasinya dan membantu melatih tubuh ganda dan pengembangan energinya. Sekarang dia telah menembus 9 musim gugur, dia hanyalah seekor naga yang muncul dari kolam dan siap terbang ke surga. Bagaimana mungkin dia bisa berhenti di 16 Layered Heavens? Ini hanyalah permulaan. Saya telah melihatnya tumbuh dewasa, jadi saya mengetahui hal ini dengan jelas di dalam hati saya. Oh, Little Snow, menurutmu Lin Ming bisa melampaui masa lalumu? Ya, Mo Eversnow dengan tegas mengangguk, matanya dipenuhi harapan. Bab 1120, Fenomena Ganda. Menelusuri banyak peluang keberuntungan Lin Ming, ketika dia masih di alam kondensasi nadi dia telah memasuki Pulau Phoenix Ilahi dan kemudian alam mistik Phoenix Ilahi. Di sana, ia memperoleh setetes darah Phoenix kuno, obat-obatan kelas atas, serta mata air asal matahari, yang akhirnya mencapai alam Haltian selama uji coba ini. Setelah itu, dia memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis selama alam Haltian dan memperoleh akar naga nirwana yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri alam penghancur kehidupan. Dengan menggunakan itu, dia telah mencapai ranah Xiantian dan juga telah menyelesaikan Tempering Marrow. Kemudian, Lin Ming telah memasuki abis iblis abadi dan secara tidak sengaja tersandung ke dalam makam Dewi kuno. Dia memperoleh tulang Dewa Iblis tingkat surga dan telah menembus alam inti berputar. Bahkan tidak perlu menyebutkan ranah penghancuran kehidupan. Selama periode ini, dia telah memperoleh 12 buah dao, guntur surgawi seorang Empyrean, tulang naga tertinggi, pohon buah 10 dao yang memotong, dan segala macam harta karun lainnya. Semua harta yang digunakan oleh Lin Ming adalah hal-hal yang bahkan pembangkit tenaga listrik Lord Divine akan menganggapnya sangat mewah. Alasan membutuhkan begitu banyak harta tidak diragukan lagi karena Lin Ming berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi. Karena itu, dia harus mengeluarkan begitu banyak sumber daya, tapi ini juga menjadi landasan yang sangat kokoh baginya. Harus diketahui bahwa bagi sebagian besar seniman bela diri, meskipun mereka memiliki banyak sumber daya, mereka mungkin tetap tidak dapat menggunakannya. Hal ini karena tubuh mereka mempunyai batasan dan potensi yang terbatas. Misalnya, mustahil bagi sebagian besar dari mereka untuk menggunakan sesuatu seperti tulang naga tertinggi atau pohon buah 10 dao yang memotong selama alam penghancuran kehidupan. Bahkan Raja Asura harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap setengah sumsum naga dari tulang naga tertinggi. Adapun pohon buah 10 pemutusan dao, setelah memakannya, tubuh fana seseorang akan dipotong 10 kali lipat. Itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh rata-rata manusia. Ada sangat sedikit orang yang bisa seperti Lin Ming, dan pada dasarnya hampir menjadi sesuatu yang mirip dengan perpaduan manusia dan dewa binatang. Ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang luar biasa, yang memungkinkan dia memikul khasiat obat dari harta apapun. Ya ampun, angin kencang melolong merobek langit. Di lautan di sekitar Carefree Island, arus deras muncul. Ombak laut dengan marah menerpa pantai, menerjang hingga ratusan kaki. Gelombang pasang semakin meningkat, akhirnya membentuk gelombang demi gelombang tsunami dahsyat yang tak ada habisnya. Di langit, kekuatan bintang, kemuliaan bulan, cahaya matahari, semuanya berkumpul ke dalam awan energi asal, sepenuhnya menjadi bagian dari hukum Dao Surgawi. Tubuh Fana Lin Ming telah mengalir keluar dari Carefree Palace dan sepenuhnya bergabung menjadi satu dengan awan energi asal, sepenuhnya menjalani baptisan hukum Dao Surgawi. Saat ini, tubuhnya hanyalah sungai darah, dia belum membentuk tubuh fisik. Tapi, jika seseorang berkeliaran di awan energi asal ini, mereka akan menemukan sungai darah itu berdenyut. Bang, bang, setiap denyutnya seperti detak jantung. Dan, setiap detak jantung mirip dengan genderang ilahi yang terbentuk dari kulit binatang buas purba, memekakkan telinga dan berdering. Bang, bang, suaranya menjadi semakin menggelegar. Ini bukan suara detak jantung. Hatinya belum terbentuk. Ini adalah suara daging dan darahnya yang ditempa oleh hukum Dao Surgawi. Keuntungan yang diberikan kepadanya tidak terbayangkan. Mo River Bliss berbisik sambil melihat aliran darah yang mengalir. Awan energi asal dapat memuat semua hukum alam semesta. Tentu saja, kekayaan dan tingkat kedalamannya berbeda-beda pada setiap orang. Semakin besar awan energi asal, semakin banyak hukum yang terkandung di dalamnya. Ho, awan energi asal tiba-tiba meluas sekali lagi. Lebar 54 mil, 18 langit berlapis. 18 langit berlapis 9 musim gugur. Di atas 3 tingkat absolut, adalah 3 langit berwarna. Kata, warna, mengandung arti materi. Apa yang disebut sebagai langit berlapis berwarna sebenarnya berarti 18 langit berlapis material. 18 langit berlapis berasal dari 9 langit berlapis.
Di sini langit berlapis melahirkan berbagai jenis energi, masing-masing membentuk dua langit berlapis. Dengan demikian, dengan dua kehidupan dari satu, 18 langit berlapis pun lahir. 18 langit berlapis adalah surga ketiadaan buta, surga bayangan absolut. Surga yang jernih merah, surga penghormatan bulan yang mendalam, surga gelombang mulia, surga keluarga berdaulat yang jatuh, surga pengadilan ilusi, surga arbiter ekstrim, surga kebahagiaan mistik, surga cahaya mutiara transenden, esensi surga naik, surga perlindungan kekaisaran yang sempurna, surga angin ekstrim yang terwujud, surga cahaya kaisar asal, surga leluhur tanpa batas, surga sungai tanpa pemikiran, surga utusan unggul, surga sumpah suram tanpa batas. Apa yang disebut surga ini belum tentu ada, melainkan merupakan perwujudan konseptual dari warisan peradaban seni bela diri umat manusia, dan kondensasi hukum. 18 Layered Heavens juga merupakan daerah aliran sungai yang benar-benar baru. Sejumlah energi asal surga dan bumi seperti lautan mengalir ke dalam daging dan darah Lin Ming. Aliran darah itu menjadi lebih bersinar dan mengkristal, memancarkan cahaya keemasan gelap. Pemandangan ini seperti dewa yang dilahirkan ke dunia. Saat ini, kulit Xiao Haogan sangat jelek. 18 langit berlapis, berwarna 3 tingkat sudah menjadi domain yang sama sekali tidak dapat dia pikirkan. Anak nakal ini, bagaimana prestasinya bisa begitu tinggi, apalagi terus berkembang, 18 langit berlapis, bukankah 18 langit berlapis bukanlah batasnya? Apa yang ada di atas 18 langit berlapis? Berapa banyak langit berlapis yang mungkin muncul di 9 musim gugur? Saat Xiao Haogan sedang melamun, dia tiba-tiba merasakan formasi susunannya bergetar. Penghalang cahaya dari formasi susunan muncul dan retakan samar mulai terlihat. Perubahan ini mengejutkan Xiao Haogan. Ada masalah yang berkembang dalam formasi susunan penyembunyian. Sebelumnya, Xiao Haogan mengira Mo River Bliss tidak mempermasalahkan apapun. Dia berpikir bahwa dia sendiri yang dapat mengendalikan formasi susunan penyembunyian, tetapi Mo River Bliss sebenarnya memerintahkan 12 dari mereka untuk membantu mengaktifkannya. Xiao Haogan telah mencemooh perintah ini, tapi sekarang, tampaknya formasi susunan ini benar-benar mengalami kesulitan dalam menahan dampak hukum Dao Surgawi. Tetua Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat dan putar esensi sejatimu dan tuangkan ke dalam formasi susunan. Xiao Haogan tersadar dari kebodohannya ketika transmisi suara esensi sejati dari sesepuh lainnya bergema di telinganya. Dia menoleh untuk melihat bahwa sesepuh lainnya menuangkan esensi sejati mereka ke dalam formasi susunan untuk menahan gelombang kejut energi dari hukum dunia. Jika awan energi asal Lin Ming terus tumbuh, tidak diketahui apakah 12 dari mereka masih bisa menangani ini. Hal ini menyebabkan Xiao Haogan menjadi marah karena malu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menuangkan esensi sejatinya ke dalam formasi susunan. Dengan Mo River Bliss di sini, bahkan jika dia sangat tidak puas, tidak mungkin dia secara terbuka melanggar perintahnya. Gemuruh. Kedua belas sesepuh mengerahkan seluruh upaya mereka, sepenuhnya mendorong formasi susunan penyembunyian ke ketinggian terbesarnya, mengurung fluktuasi energi dari 9 musim gugur Lin Ming. Lalu, 19 langit berlapis, 20 langit berlapis, 21 langit berlapis. 21 langit berlapis, 3 tingkat nirvanik. Pada saat ini, awan energi asal telah menjadi sangat berat, seolah-olah itu adalah kekacauan itu sendiri. Awan energi asal ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Ia terus berkembang seolah-olah ia tidak mengetahui apa arti dari batasan. Tidak terlalu jauh dari Xiao Haogan, bibir tetua tertinggi White Brook membiru. Ketakutan dan ketakutan muncul di benaknya saat jari-jarinya mulai gemetar. 21 langit berlapis, bisakah ada 21 langit berlapis di 9 musim gugur? White Brook merasa pusing dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia telah membaca banyak teks kuno di masa lalu yang mencatat kejadian 9 musim gugur. Di dalamnya, 18 langit berlapis sudah merupakan turunan dari langit tertinggi. Mengenai apa yang ada di atas 18 langit berlapis, dia tidak tahu. Itu seperti seorang pengemis yang membayangkan rahasia apa yang digunakan dapur kekaisaran untuk menghasilkan makanan lezat mereka. Tidak peduli apa itu, pengetahuan tentang teknik misterius dan metode pemrosesan yang rumit sama sekali tidak berguna bagi pengemis itu. Ini karena dia tidak dapat memahaminya. Lihat, apa itu? Seorang seniman bela diri muda tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Semua orang mengikuti jarinya sejauh mata memandang. Di awan energi asal yang bergolak dengan kekacauan, cahaya merah cemerlang mulai bersinar. Lampu merah menyala itu tumbuh seperti rumput liar yang kuat. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih terang dan lebih terang. Kemudian, orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah teratai merah. Di awan energi asal yang kacau itu, teratai merah pijar mekar sempurna. Ini adalah teratai merah yang lahir dalam kekacauan. Ini milik Perdana Kaisar Bunga Teratai. Setelah mekar, tekanan yang tak ada habisnya akan melonjak keluar. Dan ini adalah tekanan dari hukum surgawi Dao sendiri. Tekanan ini menutupi langit, luar biasa, tak terhentikan. Saat semua orang melihat teratai merah ini, cahaya merah membanjiri pandangan mereka. Kekuatan darah di tubuh mereka berjatuhan dan melonjak, seolah ingin keluar dari cangkang fana mereka. Itu sebuah fenomena 9 musim gugur. Seseorang berteriak ketakutan dan khawatir.
Di dalam teks-teks kuno, tertulis bahwa ketika seseorang mencapai lapisan langit tingkat yang sangat tinggi selama 9 musim gugur, fenomena dunia akan terjadi. Setiap jenius ekstrim akan mengalami fenomena dunia yang berbeda selama 9 musim gugur mereka. Fenomena ini berhubungan dengan metode budidaya seniman bela diri, niat bela diri, semangat bertarung, dan segala aspek lainnya. Saat semua orang berbicara, di sekitar teratai merah ini, energi asal langit dan bumi secara alami membentuk Azure Dragon dan Fire Phoenix. Naga dan burung Phoenix ini menari di udara, berputar-putar di sekitar teratai merah. Naga itu meraung dan burung Phoenix menangis, suara ganda mereka bergema di seluruh dunia. Akhirnya, naga dan Phoenix berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke kelopak teratai merah. Hampir tidak ada yang mengerti maksudnya. Tapi, Mo Eversnow sangat menyadari apa yang ada di hatinya. Fenomena teratai merah secara alami merupakan manifestasi dari niat bela diri Primordius yang dikembangkan Lin Ming. Itu adalah warisan Empyrean Primordius. Adapun naga dan Phoenix itu, mereka berasal dari sumsum naga dan esensi Phoenix yang kaya di dalam tubuhnya. Bahkan dua makhluk dewa seperti naga dan burung Phoenix harus berputar mengelilingi Perdana Kaisar Bunga Teratai, menari mengelilinginya dengan lembut. Sudah jelas dari sini saja bahwa di depan Empyrean Primordius, bahkan dewa binatang pun harus tunduk dan tunduk. Saat Mo Eversnow tenggelam dalam pikirannya, tampaknya karena awan energi asal Lin Ming telah menghasilkan bunga teratai Perdana Kaisar, ia tumbuh dengan cepat sekali lagi. 24 surga berlapis. Pada langkah ini, para tetua istana Carefree sepertinya akan tersedak sendiri. 24 langit berlapis, konsep apa itu? Sulit membayangkan betapa hebatnya hukum Dao Surgawi yang terkandung dalam awan energi asal ini. Dan saat ini, di atas awan energi asal, fenomena lain telah lahir. Di samping teratai merah naga dan Phoenix, cahaya ilahi biru tua mulai mekar. Itu seperti kristal dan juga seperti benih. Setelah beberapa saat, tunas hijau subur terpancar dari cahaya biru yang menyilaukan itu. Daun yang lembut dan menghijau perlahan menjulur keluar. Tunas ini memiliki total 6 daun, 3 melambangkan api dan 3 melambangkan guntur. Semua daun datang dalam berbagai bentuk. Daun pertama seperti hati merah, daun kedua seperti pedang tipis dan ganas, daun ketiga adalah tripod ungu, daun keempat adalah pedang berat berwarna merah kemasan, daun kelima seperti segel giok kekaisaran persegi, dan daun keenam adalah seperti teratai biru. Ini adalah tunas dewa sesat. Seperti niat bela diri Primordius, kekuatan dewa sesat juga merupakan kekuatan ilahi yang transenden. Adapun mana yang lebih lemah antara Perdana Kaisar Bunga Teratai dan Tunas Dewa Sesat, Mo Eversnow tidak dapat mengatakannya. Namun, Bunga Teratai Perdana Kaisar belum lengkap, hanya ada sepertiganya. Jadi dalam hal ini, Tunas Dewa Sesat lebih unggul. Tentu saja, semua murid dan tetua dari Carefree Island, termasuk Whitebrook dan Island Master Xiao Skywhite, tidak dapat mengenali apa yang dimaksud dengan fenomena Perdana Kaisar Bunga Teratai dan Heretical God Sprout. Bahkan Morifer Bliss tidak akan mengerti jika Mo Eversnow tidak menjelaskan hal ini padanya. Setelah tunas dewa sesat muncul, gelombang api dan lembaran-lembaran hujan guntur terbentuk dalam energi asal langit dan bumi, keduanya berputar di sekitar tunas dewa sesat. Sesaat kemudian, mereka mengembun menjadi dua rune petir dan api yang jatuh ke dalam tunas dewa sesat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.